Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 741, ketakutan melintas di mata banyak ahli ketika tubuh rusak kepala istana Seng Yuan muncul dalam pekamugan mereka. Tentu saja, bukan pemkamugan menyeramkan dari tubuhnya yang membuat mereka ketakutan, tetapi dua bunga teratai api suci emas yang menyala di atas kepala dan bahunya. Panggung teratai ganda ini adalah tingkat kultivasi Patriark Changsuan ketika dia mendominasi seluruh surga Changsuan. Tidak ada yang mengharapkan kepala istana Seng Yuan juga mencapai tingkat kultivasi ini. Meskipun itu karena kekuatan eksternal, tidak ada yang bisa menyangkal betapa menakutkannya dia saat ini. Saat kepala istana Seng Yuan melangkah ke panggung Sein teratai ganda, petir putih yang tak terhitung banyaknya di luar batas dunia perlahan menghilang, dan mata raksasa emas agak redup. Ahli tertinggi dari ras suci juga telah membayar harga yang mahal untuk mengirimkan kekuatan ini dan tidak lagi dapat mengirim serangan apapun melalui batas dunia. Patriark Changsuan akhirnya bebas, tetapi tatapan yang sangat serius menatap matanya. Meskipun tingkat teratai ganda Tuan Istana Seng Yuan tidak jelas, tidak peduli seberapa redupnya itu, pada akhirnya masih merupakan teratai ganda. Hehe, apakah ini Sein teratai ganda yang legendaris? Ada ekspresi mabuk karena tergila-gila pada wajah kepala istana Seng Yuan yang dimutilasi. Matanya menyipitkan kenikmatan saat dia merasakan kekuatan besar di dalam tubuhnya. Ini adalah tingkat kekuatan yang dia dambakan dalam mimpinya. Patriark Changsuan mencibir dan berkata, "Kamu mengandalkan kekuatan ras suci untuk sementara waktu mengangkat dirimu ke tahap teratai ganda. Apakah Anda tidak takut memiliki kehidupan untuk menikmatinya?" Tuan Istana Seng Yuan tertawa riang. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui konsekuensi serius yang mengikutinya? Setelah pertempuran ini, dia akan terluka parah, dan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk pulih. Tapi jadi apa? Selama dia berhasil menghabisi Patriark Changsuan dan Yao Yao dan kemudian mendapatkan stempel suci Changsuan, dia akan menjadi penguasa dunia ini. Ketika itu terjadi, dia tidak hanya akan pulih dari semua lukanya tetapi juga benar-benar melangkah ke tahap Sein. Changsuan, apakah kamu takut? Genesis Ki tanpa batas membubung ke langit di atas kepala-kepala istana Seng Yuan. Genesis Ki perak menutupi matahari saat cahaya keemasan terkonsentrasi menyilaukan di dalamnya. Api kemasan sepertinya muncul dari cahaya kemasan. Genesis Ki ini mengeluarkan tekanan yang menyesakan. Itu adalah Sein Genesis Ki. Seorang pakar domain hukum dapat memadukan Genesis Ki dengan kekuatan domain hukum, menciptakan domain hukum Genesis Ki. Setelah seorang praktisi domain hukum melangkah ke tahap Sein dan menciptakan api Sein dan Genesis Ki dapat digabungkan menjadi Sein Genesis Ki. Itu adalah kekuatan yang lebih murni dan lebih kuat daripada Genesis domain rendah Ki. Di hadapan kekuatan seperti itu, siapapun di bawah tahap Sein akan mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan gerobak. Tuan Istana Seng Yuan melolong saat Sein Genesis Ki yang tak terbatas bergejolak. Dalam sekejap mata, Ki berubah menjadi 100 bola raksasa yang bersinar di langit. Setiap bola adalah kondensasi dari kekuatan penghancur mentah. Dalam sekejap, seolah-olah lebih dari 100 matahari muncul di langit. Changsuan, kamu menekanku dengan tingkat kultivasimu saat itu. Bukankah sekarang giliranku untuk melakukannya? Tuan Istana Seng Yuan penuh semangat. Dengan lambaian lengan bajunya, 100 bola seperti matahari turun, jatuh langsung ke arah Patriark Changsuan dan Yao Yao. Pemkamugan bola Sein Genesis Ki ini menyebabkan ekspresi Master Sekte King Yang dan pakar domain hukum lainnya menjadi jelek. Mereka bisa merasakan bahwa jika serangan ini menuju ke arah mereka, mereka tidak akan mampu bertahan dari satu bola pun. Dari sini orang bisa melihat betapa kuatnya Tuan Istana Seng Yuan. Patriark Changsuan mengerutkan kening saat dia menatap serangan itu. Jika itu adalah dia dari masa lalu, tahap teratai ganda Tuan Seng Yuan yang lemah hampir tidak akan bisa mengancamnya. Sayangnya, dia saat ini hanyalah sebuah fragmen roh belaka. Patriark Changsuan menghela nafas saat dia dengan cepat membentuk serangkaian segel dengan tangannya. Arai sungai gunung hebat Sein Genesis Ki biru gelap yang deras melonjak, berubah menjadi banyak gunung dan sungai kunomor. Setiap gunung dan sungai dibuat dari Sein Genesis Ki yang tak terbatas dan memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk dengan mudah menaklukkan banyak pakar domain hukum. Matahari terik turun dari langit di tengah tatapan terguncang yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka bertabrakan dengan gunung dan sungai yang tak berujung. Seluruh dunia tampak terdiam pada saat tumbukan, dan kemudian badai Genesis Ki yang tak terlukiskan dengan cepat mengikuti. Ruang itu sendiri hancur dan hancur di atas Blackwater.
Beberapa gempa susulan mencapai tanah, menyebabkan tanah hancur. Pakar lainnya dengan cepat mundur, tidak berani terjebak dalam kehancuran. Namun, tatapan mereka tetap terpaku erat pada pertempuran di langit. Mereka tahu bahwa pertarungan sudah mendekati akhir dan kedua belah pihak hampir memainkan semua kartu mereka. Orang yang memiliki tawa terakhir akan menjadi pemenang. Kedua belah pihak bentrok berkali-kali, tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa ahli yang lebih tajam mulai merasakan aura Patriark Changsuan perlahan mulai melemah. Guru pada akhirnya adalah fragmen roh, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki persediaan kekuatan yang tak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia tidak akan cocok dengan Seng Yuan, kata Master Puncak Hongya dengan suara suram saat ekspresi tak berdaya memenuhi wajahnya. Bahkan ahli seperti mereka akan langsung hancur jika mereka mencoba ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Master Sekte King yang hanya bisa menghela nafas pelan, pada saat ini, bahkan dia tidak bisa ikut campur. Master Istana Seng Yuan terus mengirimkan serangan luar biasa satu demi satu, masing-masing didorong oleh Saint Genesis Qi. Dia secara alami bisa merasakan perubahan pada Patriark Changsuan, menyebabkan senyum sedingin es muncul dari sudut bibirnya. Namun, saat dia mencoba untuk mengalahkan Changsuan secepat mungkin, ruang di depannya tiba-tiba hancur saat sesosok tubuh ditembakkan. Ujung kuas menari-nari saat Genesis Runes kuno yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, berubah menjadi cakar besar 10.000 kaki yang bersinar yang dengan kejam menebasnya. Itu Yao Yao, Seng Yuan dengan dingin mendengus. Darah menyembur dari tubuhnya yang rusak saat Saint Genesis Qi menyapu, berubah menjadi tangan berdarah raksasa yang bertabrakan dengan cakar yang bersinar. Ruang sekitarnya beriak keras, sosok Seng Yuan mundur beberapa langkah cepat, dan tubuh Yao Yao terlempar, darah muncul di bibirnya. Saya saat ini adalah tahap orang suci teratai ganda, namun Anda masih berani menghadapi saya secara langsung. Tawa sedingin es kepala istana Seng Yuan terdengar, dia akhirnya mendapatkan keunggulan mutlak dalam bentrokan sebelumnya. Tidak apa-apa, hantu tua Changsuan itu sudah mirip dengan nyala api yang berkedip-kedip di terpa angin dan bahkan tidak bisa membela diri. Saya kira saya akan menangkap kamu terlebih dahulu. Jari-jari Master Istana Seng Yuan meraih ruang di depannya. Saint Genesis Qi tanpa batas menyapu, balok cahaya terjalin, menciptakan jaring yang tak terhindarkan yang menjulang ke arah Yao Yao. Saint Genesis Qi menyegel area di sekitar mereka, membuatnya sangat sulit untuk pergi melalui sarana spasial. Dari jauh, mata Patriark Changsuan sedikit berubah. Dia ingin membantu tetapi benar-benar ditekan oleh serangan gencar Seng Yuan, membuatnya tidak mungkin melakukan hal lain selain bertahan, apalagi perasaan lemas sudah mulai muncul di tubuhnya. Dia dengan lembut menghela nafas, merasa agak sedih. Bagaimanapun, dia bukan lagi Patriark Changsuan yang tak terkalahkan dari masa lalu. Bahkan seseorang yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk menjadi teratai ganda dapat memaksanya ke dalam kesulitan seperti itu. Kepala keluarga, suara Zhou Yuan terdengar di kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa kesadaran Patriark Changsuan semakin redup. Setelah mendengar suara Zhou Yuan, Patriark Changsuan tertawa pahit. Zhou Yuan, aku khawatir aku hanya bisa membantu sampai saat ini. Zhou Yuan terdiam. Suasana hari ini benar-benar menegangkan. Tidak ada yang mengira peluang untuk terus memberi tip pada Seng Yuan. Apakah itu benar-benar seperti yang dia katakan? Apakah takdir dan keberuntungan benar-benar bersamanya? Terlebih lagi, situasi Yao Yao saat ini menjadi sangat berbahaya, membuatnya sangat cemas. Zhou Yuan, fragmen roh saya akan menghilang, dan kontrol tubuhmu akan segera kembali kepadamu. Setelah fragmen roh saya hilang, beberapa sisa kekuatan akan tertinggal yang seharusnya dapat memberimu perlindungan. Kamu harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri dengan Yao Yao. Suara Patriark Changsuan semakin redup dan semakin redup. Hehe, selamat tinggal ini akan menjadi yang terakhir karena persediaan trikku sudah habis. Zhou Yuan merasa sangat tak tertahankan di dalam. Dia tahu bahwa jika bukan karena keadaan tak terduga Yao Yao, kepala istana Seng Yuan akan jatuh ke dalam perangkap Patriark Changsuan bahkan jika dia akhirnya mendapatkan stempel Changsuan Saint. Namun, demi melindungi Yao Yao, Patriark Changsuan tidak punya pilihan selain mengungkapkan fragmen rohnya yang tersembunyi terlebih dahulu. Dan sekarang, setelah pertempuran dengan ahli ras suci tertinggi, fragmen roh Patriark Changsuan telah menggunakan hampir semua kekuatannya. Zhou Yuan, kuharap, semuanya akan baik-baik saja untuk kalian berdua. Suara Patriark Changsuan akhirnya memudar. Tubuh Zhou Yuan menjadi kaku, dan ekspresi matanya perlahan berubah. Aura kuno dan penuh keagungan sebelumnya, digantikan oleh kemudaan yang bersemangat. Terima kasih Patriark, gumamnya pelan. Hahaha.
Master Istana Seng Yuan, jelas menyadari perubahan ini, mulai tertawa saat fragmen roh Patriark Chang Xuan menghilang. Chang Xuan, Chang Xuan, pada akhirnya kamu gagal mengalahkanku, stempel pada akhirnya akan mendarat di tanganku. Tuan Istana Seng Yuan bahkan tidak melihat Zhou Yuan kali ini. Setelah kehilangan fragmen roh Patriark Chang Xuan, Zhou Yuan kurang dari seekor semut. Semua perhatiannya beralih ke Yao Yao. Begitu dia menangkapnya, itu akan menjadi akhir yang sempurna untuk masalah hari ini. Aku adalah pemenang terakhir. Saat Tuan Istana Seng Yuan tertawa, niat membunuh yang sangat kuat melonjak di luar jaring yang menutup di sekitar Yao Yao. Begitu dia tertangkap, dia akan mulai menunjukkan taringnya. Di langit, Zhou Yuan menyaksikan dengan ekspresi cekung. Tatapannya dengan cepat berkedip saat tatapan gila muncul di matanya. Dengan genggaman tangannya, dia menggunakan sisa kekuatan Patriark Chang Xuan untuk menyedot stempel suci Chang Xuan. Mata kepala istana Seng Yuan menyipit. Dia akhirnya mengangkat pekamugannya dan melihat ke arah keberadaan seperti semut yaitu Zhou Yuan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Nak, jika kamu secara sukarela menyerahkan stempel sekarang, aku akan memberimu kematian yang tidak terlalu menyakitkan." "Kamu ingin stempel suci?" Mata Zhou Yuan berubah merah padam saat dia tertawa dingin. "Kalau begitu aku akan memberikannya padamu." Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya, mengirim semua sisa kekuatan Patriark Chang Xuan ke stempel Chang Xuan Sein. Di tengah tatapan kaget dan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, retakan demi retakan muncul di stempel. Pada akhirnya, itu meledak dengan ledakan keras. Fragmen yang tak terhitung banyaknya ditembakkan keluar. Zhou Yuan telah menghancurkan stempel suci Chang Xuan. Semua orang terkejut ketika cap Chang Xuan Sein hancur. Wajah Master Sekte King Yang, penguasa pedang surgawi dan hegemoni lainnya menjadi lemas. Jelas tidak menyangka bahwa seseorang akan secara sukarela menghancurkan stempel Chang Xuan Sein. Itu adalah benda paling suci yang mewakili surga Chang Xuan. Bukankah siapapun yang mendapatkannya akan melakukan segalanya untuk menjadikannya milik mereka sendiri? Tuan Istana Seng Yuan juga bingung dengan pemkamugan ini. Bahkan seseorang veteran seperti dia tidak dapat kembali sadar untuk beberapa waktu. Untungnya, keadaan linglungnya tidak berlangsung lama. Wajahnya dengan cepat terdistorsi sedikit demi sedikit. "Berat, aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping hari ini." Raungan marah kepala istana Seng Yuan menggemparkan dunia di sekitarnya. Wajah Zhou Yuan tetap tidak berubah. Dengan sentakan kecil di tangan, stempel suci Chang Xuan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung banyaknya dengan cepat melesat pergi. Fragmen ini langsung menembus ruang itu sendiri, menghilang dari titik itu dalam sekejap. Mereka terbang ke segala arah, dimanapun pecah itu lewat, mata banyak ahli menjadi menyala. Pada akhirnya, para ahli ini tidak dapat menahan godaan, dan mereka dengan gila-gilaan berlari ke depan untuk menghentikan pecahan. Namun, pecahan stempel suci dipenuhi dengan nyawanya sendiri dan dapat menyatu dengan jalinan ruang itu sendiri, sehingga sangat sulit untuk menghentikannya. Oleh karena itu, meskipun banyak ahli mencoba, hanya segelintir kecil yang berhasil menghentikan beberapa fragmen. Teriakan kaget segera menyusul. Para ahli yang berhasil mendapatkan sebuah fragmen segera merasakan resonansi samar dengan dunia di sekitar mereka. Mereka menjadi lebih sensitif terhadap Genesis Ki. Terlebih lagi, beberapa ahli yang telah terjebak pada tingkat kultivasi tertentu selama bertahun-tahun bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa kultivasi lama mereka yang tidak bergerak tampak sedikit bergetar pada saat ini. Setelah menyadari manfaat dari pecahan stempel suci, desah napas setiap orang menjadi lebih berat, terutama ketika informasi ini menyebar. Semua ahli merasakan darah mereka mulai mendidih, tidak lagi peduli dengan akibatnya saat mereka dengan cepat berpencar dan mulai dengan panik menghentikan pecahan stempel suci. Seluruh tempat segera jatuh ke dalam kekacauan, kalian semuanya lah. Namun, saat berbagai ahli berusaha menghentikan pecahan itu, kepala istana Seng Yuan tiba-tiba meraung. Dengan sapuan tangannya, Saint Genesis Ki menyapu dan menghancurkan selusin ahli menjadi bubur. Siapa yang berani mengejar pecahan stempel suci? Tatapan dingin Master Istana Seng Yuan menyapu seluruh area. Banyak ahli tampaknya membeku di bawah tatapannya, bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Setelah mengintimidasi banyak ahli, kepala istana Seng Yuan mengesampingkan rencananya untuk berurusan dengan Yao Yao. Fragmen stempel suci terus menghilang, dan jika dia menunda lebih jauh, dia akan membutuhkan lebih banyak usaha untuk menemukannya di masa depan. Tuan istana Seng Yuan menginjak kakinya. Saint Genesis Ki yang deras melonjak keluar, berubah menjadi pusaran raksasa. Kekuatan hisap yang mengerikan meledak, menyedot beberapa pecahan.
Semua anggota Istana Suci dengarkan perintahku. Lakukan apa saja untuk menghentikan pecahan stempel suci, perintah Kepala Istana Seng Yuan. Para ahli Istana Suci dengan cepat bergerak satu demi satu. Namun, 5 sekte penguasa lainnya, termasuk sekte hantu surgawi yang telah bergabung dengan Istana Suci, berhenti bertarung saat ini dan alih-alih mengalihkan pekamugan mereka ke pecahan stempel suci. Mata Kepala Istana Seng Yuan sedikit menyipit saat cahaya dingin melintas di dalamnya. Namun, dia tidak berusaha menghentikan mereka kali ini karena memang tidak mungkin Istana Suci sendirian untuk menghentikan semua pecahan yang berserakan ini. Dia akan membiarkan 5 sekte penguasa lainnya bekerja keras untuk saat ini, tidak diragukan lagi akan lebih mudah baginya untuk merampas kerja keras mereka nanti. Seiring waktu berlalu, pecahan stempel suci dengan cepat menghilang. Beberapa dari mereka mendarat di tangan berbagai faksi yang hadir, tetapi lebih banyak lagi yang menghilang dari area tersebut. Bahkan Kepala Istana Seng Yuan tidak dapat menghentikan mereka. Lagi pula, bahkan jika itu adalah pecahan dari stempel suci Changsuan dan dapat menyatu dengan sempurna dengan dunia sekitarnya. Master Istana Seng Yuan melihat ke arah ratusan pecahan yang melayang di atas tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika stempel suci dihancurkan sebelumnya, itu telah terbelah menjadi setidaknya 10.000 keping. Apa yang dia miliki sekarang kurang dari 1%. Dia menyimpan pecahan itu dengan lambaian lengan bajunya. Tatapan membunuhnya kemudian mengunci Zhou Yuan saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Sampah seperti semut, kamu cukup pandai membuatku kesulitan. Namun, menurutmu apakah stempel suci Changsuan mudah dihancurkan? Jangankan orang sepertimu, bahkan kekuatan penuh Patriark Changsuan tidak bisa menghancurkannya. Semua yang kamu lakukan sekarang adalah menyebarkannya. Bahkan jika pecahan stempel suci dapat menyatu dengan dunia, mereka akan tetap menonjol dan akhirnya ditemukan. Selama aku mengumpulkan semua pecahan ini, mereka secara alami akan bergabung menjadi stempel suci sekali lagi." Zhou Yuan hanya terkekeh menanggapinya, "Paling tidak, kamu tidak bisa mendapatkan stempel Changsuan Shen sekarang." Dia tidak salah. Jika Kepala Istana Seng Yuan berhasil mengumpulkan semua pecahan, dia secara alami akan dapat membuat ulang stempel Changsuan Shen. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia, butuh setidaknya beberapa tahun untuk menemukan pecahan yang tersebar ke setiap sudut surga Changsuan. Selain itu, beberapa fragmen telah mendarat di tangan sekte penguasa lainnya dan banyak faksi. Mereka semua memahami manfaat dari pecahan-pecahan ini, jadi siapa yang rela menyerahkannya? Dengan demikian, Istana Suci tidak punya pilihan selain mengambil pecahan-pecahan itu dengan paksa. Ini akan membuat semua faksi lain melawan mereka. Selain itu, bahkan jika Kepala Istana Seng Yuan menggunakan cara yang kuat, dia masih membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan semua pecahan. Hal-hal ini pasti akan membuat Kepala Istana Seng Yuan sakit kepala. Benar saja, mata Kepala Istana Seng Yuan semakin membeku saat dia menatap Zhou Yuan. Niat membunuh di dalam diri mereka telah tumbuh lebih besar daripada saat dia menghadapi Patriark Changsuan. Dia telah mengalahkan Patriark Changsuan dan menang atas semua sekte penguasa lainnya. Tetapi ketika dia akhirnya akan berhasil, dia tidak pernah membayangkan bahwa semut dueling ilahi belaka akan menghancurkan stempel dan merusak rencananya. Bahkan jika yang dilakukannya hanyalah menunda hal yang tak terelakkan, Kepala Istana Seng Yuan masih sangat marah. "Aku akan membuatmu memohon kematian hari ini." Mata Kepala Istana Seng Yuan mirip dengan roh jahat. Dengan lambaian lengan bajunya, semburan Saint Genesis Qi mendesing keluar, berubah menjadi telapak tangan raksasa saat dengan kejam menyambar Zhou Yuan. Dia telah memutuskan bahwa dia akan mengekstrak roh Zhou Yuan dan menggunakan api Sein untuk membakarnya siang dan malam, membuatnya meratap kesakitan selama 100 tahun. Zhou Yuan menatap tangan Genesis Qi raksasa yang menyapu ke arahnya dengan tekanan yang sangat kuat. Dia bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya telah disegel, membuatnya tidak mungkin untuk menghindarinya. Namun, sesosok cantik muncul di depannya tepat saat tangan raksasa itu hendak mendarat, rambut keemasan yang gemerlap menari-nari di sekelilingnya saat dia menghadapi serangan itu secara langsung. Ruang di sekitar mereka hancur saat tangan raksasa itu hancur. Sosok itu juga terlempar ke belakang, jejak darah di bibirnya semakin jelas. "Yao Yao." Zhou Yuan buru-buru bergerak maju untuk mendukung Yao Yao. Kulitnya yang putih saat ini ditutupi oleh retakan samar, pemkamugan yang membuat orang menggigil. "Hehe, sungguh menyentuh. Aku akan membiarkan kalian berdua mati bersama seperti sepasang bebek." Tawa sedingin es Kepala Istana Seng Yuan terdengar. Tangannya diluruskan, dan telapak tangan mereka saling berhadapan seolah-olah dia memegang matahari dan bulan di antara mereka. Saint Genesis Qi yang tak terbatas dengan cepat berkumpul.
Manik emas terbentuk di antara telapak tangannya. Sejumlah besar Saint Genesis Ki telah dikompresi menjadi manik emas ini, menyebabkan ruang di dekatnya retak dan hancur saat terbentuk. Tuan Istana Seng Yuan melepaskan manik itu, membiarkannya perlahan naik ke udara sebelum dengan lembut melayang ke arah Zhou Yuan dan Yao Yao. Manik itu tampaknya tidak bergerak dengan cepat, tetapi manik itu telah mengunci roh mereka, sehingga mustahil untuk dihindari. Dimanapun manik emas lewat, ruang di sekitarnya terus runtuh. Master Sekte King yang mengertakkan gigi ketika dia melihat bahaya yang mereka hadapi dan mengaktifkan stempel Changsuan Saint kecil, mengirimkannya terbang menuju Master Istana Seng Yuan. Namun, kepala Istana Seng Yuan bahkan tidak melirik ke arahnya, dan dia mengirimnya terbang kembali dengan lambaian tangannya. Kelopak matanya terangkat saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Aku akan berurusan denganmu nanti." Kekuatan destruktif di dalam manik emas membuat wajah cantik Yao Yao menjadi suram. Dia dengan lembut menggertakkan giginya dan bersiap untuk bergerak maju. Namun, Zhou Yuan mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Yao Yao menoleh dan melihat secercah kegilaan di wajah tenang Zhou Yuan. "Yao Yao, aku akan menghentikannya, kamu pergilah." Ada tatapan tegas di matanya. Kekuatannya tentu saja tidak bisa menandingi Seng Yuan. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah meledakkan sisa kekuatan Patriark Changsuan untuk menghentikannya. Dia percaya bahwa Yao Yao akan dapat melarikan diri tanpa dia membebaninya. Yao Yao mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. "Pergi," raung Zhou Yuan sebelum dia berkata dengan suara lembut, "Jika kamu bisa, tolong bawa ayah dan ibuku." Saat suaranya terdengar, sosoknya sudah melesat ke depan. Yao Yao memperhatikannya berlari ke depan. Sosoknya kurus, tetapi di dalam hatinya, itu mirip dengan gunung. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk mengubah apapun, tapi dia tidak pernah mundur sedikit pun. Mungkin, itu karena janji yang dia buat pada kakek hitam saat itu, jika ada yang ingin menyakitinya, paling tidak mereka harus melangkahi zombinya untuk melakukannya. Mata Yao Yao perlahan turun saat dia mengeluarkan satu tawa lembut. Cahaya berkedip dengan cepat di antara alisnya saat segel terus retak, dan retakan di tubuhnya semakin jelas. Di tengah tatapan rumit yang tak terhitung jumlahnya, sosok Zhou Yuan terbang di udara, langsung menuju manik emas yang mendekat. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, dia mengesampingkan semua keraguan dan meledakkan sisa kekuatan Patriark Changsuan. Menggelengkan kepalanya, kepala Istana Seng Yuan menyaksikan adegan itu dengan ejekan. Seekor belalang mencoba menghentikan gerobak. Cahaya menyilaukan meletus dari tubuh Zhou Yuan, dan dagingnya mulai hancur. Kesedihan muncul di mata Master Sekte King Yang dan yang lainnya. Namun, sesaat sebelum kekuatan di tubuh Zhou Yuan dapat meledak sepenuhnya, ruang di depannya tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Sebuah jari sepertinya menembus ruang dan mendarat di antara alis Zhou Yuan. Kekuatan ledakan di dalam tubuhnya langsung tenang. Pada saat yang sama, sosok itu mengulurkan tangannya yang lain dan menangkap manik emas itu. Dengan cengkeraman biasa, manik-manik itu hancur, berubah menjadi langit yang penuh dengan titik-titik bercahaya. Pengeluaran kekuatan yang tiba-tiba di dalam tubuhnya mengejutkan Zhou Yuan saat dia menatap kosong ke depan. Sosok berjubah hitam berdiri di udara. Tatapannya bergeser ke atas, menemukan ekspresi yang agak tak berdaya di wajah tua. Wajah ini sepertinya agak familiar. Zhou Yuan merenung sejenak sebelum pupilnya tiba-tiba menyusut. Penatua berjubah hitam memkamuk ke arah Yao Yao saat ini dengan senyum pahit dan menghela nafas. "Tidak apa-apa sekarang Nona, jangan buat kekacauan lagi." Cahaya di antara alis Yao Yao tiba-tiba berhenti sebelum perlahan menghilang saat dia dengan bingung menatap sosok tua yang tiba-tiba muncul. Matanya menjadi sedikit merah saat dia berkata dengan suara yang sangat kecil, "Kakek hitam." Seorang tetua berjubah hitam berdiri di langit. Dia tidak memberikan kehadiran apapun atau bahkan gelombang Genesis Ki terkecil, membuatnya tampak seperti orang tua biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Namun, tatapan ngeri dan kaget yang tak terhitung jumlahnya saat ini terkonsentrasi pada sosoknya karena semua orang secara pribadi telah menyaksikan sesepuh misterius berjubah hitam ini dengan santai menghancurkan manik-manik emas yang telah dituangkan oleh Tuan Istana Seng Yuan semua kekuatannya. Siapa itu? Kekuatan seperti itu sepertinya tidak lebih lemah dari Patriark Changsuan di masa jayanya. Tapi aku belum pernah mendengar orang seperti itu di surga Changsuan. Mata berbagai ahli dipenuhi dengan kebingungan saat bisikan menyebar di antara mereka. Bahkan Master Sekte King Yang, penguasa pedang surgawi, Yang Mulia Gujing dan Master Sekte lainnya terkejut. Jelas tidak dapat mengenali sesepuh berjubah hitam. Namun,
Tampaknya dia mengenal Zhou Yuan dan Yao Yao, mengingat bagaimana dia membantu mereka. Pengamatan ini semakin mengejutkan para Master Sekte, meskipun mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Yao Yao. Zhou Yuan hanyalah seorang praktisi tahap dueling ilahi kecil yang baru saja mencapai tahap Alpha Origin ketika dia pertama kali datang ke Sekte Changsuan. Apakah anak kecil seperti dia benar-benar mengetahui keberadaan seperti itu? Zhou Yuan juga tidak bisa mempercayai matanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berhasil tergagap, Tuan Chang Yuan. Zhou Yuan belum pernah melihat Chang Yuan sejak mereka berpisah bertahun-tahun yang lalu, dan dia jelas tidak mengharapkan dia muncul di saat yang paling kritis ini. Tatapan Chang Yuan beralih ke arah Zhou Yuan saat dia terkekeh dan berkata, "Tidak buruk si kecil, baru beberapa tahun sejak kita terakhir bertemu, tetapi kamu sudah melangkah ke tahap dueling ilahi. Namun, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk bernostalgia, sepertinya kalian menghadapi beberapa masalah." Tatapannya menyapu ke arah Zheng Yuan, yang sama terkejutnya dengan penampilannya, dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melirik celah yang jauh di batas dunia. Tatapan menyeramkan di wajah kepala istana Zheng Yuan telah memudar. Dia menatap Chang Yuan dengan bingung dan berkata, "Siapa kamu? Mengapa Anda ikut campur dalam urusan surga Changsuan kami?" Dia yakin bahwa Chang Yuan bukan dari surga Changsuan. Chang Yuan memkamuk Zheng Yuan dengan mata acuh tak acuh saat dia menjawab, "Alih-alih menjadi orang yang benar, kamu hanya harus menjadi anjing dari ras suci." Chang Yuan menemukan kekuatan istana suci yang saat ini memenuhi tubuh Zheng Yuan sangat menjijikkan. Wajah Zheng Yuan berkedut saat dia tertawa marah, yang terhormat ini sangat arogan. Zheng Yuan saat ini berada di tahap teratai ganda, yang juga merupakan yang terkuat yang pernah dia alami. Ini tidak diragukan lagi membuat dirinya yang biasanya berhati-hati menjadi agak sombong. Dalam pekamugannya, meskipun Chang Yuan juga sangat kuat, ini terlalu tidak sopan. Chang Yuan memkamuk ke arah Yao Yao. Keadaannya saat ini dan retakan di kulitnya membuat matanya menjadi sedikit lebih dingin. Meskipun identitas Yao Yao sangat istimewa, dia telah menyaksikannya tumbuh perlahan. Dapat dikatakan bahwa Chang Yuan sudah menganggap Yao Yao sebagai anaknya sendiri. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, bahkan Chang Yuan tidak bisa menahan perasaan marah yang mendidih di dalam dirinya ketika dia melihatnya dalam kondisinya saat ini. Chang Xuan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu mengandalkan kekuatan orang lain untuk mengangkat dirimu ke tahap teratai ganda. Apalagi fakta bahwa apa yang kamu miliki bukanlah tingkat teratai ganda yang sebenarnya, bahkan seorang ahli teratai tunggal asli tidak akan memkamukmu sebagai ancaman." Zheng Yuan mengerutkan kening. Dia mendapati dirinya tidak dapat membaca Chang Yuan, dan dia memang sangat takut padanya. Oleh karena itu, dia berkata, "Jika yang terhormat ini datang untuk mereka berdua, saya batalkan apa yang terjadi sebelumnya." Meskipun dia sangat marah dengan tindakan Zhou Yuan menghancurkan stempel suci Changsuan, Zheng Yuan mengerti bahwa membunuh Zhou Yuan tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu yang terjadi, dia selalu bisa membalas dendam setelah mengumpulkan pecahan stempel suci. Ketika saat itu tiba, dia tidak hanya akan membunuh Zhou Yuan tetapi juga memusnahkan kerajaan Zhou Agung. Dia akan memastikan bahwa tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Saat pikiran-pikiran ini berputar-putar di kepalanya, niat membunuh yang intens melintas di kedalaman mata kepala istana Zheng Yuan. Namun, Chang Yuan hanya tertawa menanggapi, "Jatuhkan apa yang terjadi sebelumnya, kamu memukuli kedua anak saya ini. Bahkan jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, saya bersikeras untuk menyelesaikan hutang denganmu." Nada suaranya tenang tetapi memancarkan dominasi yang membuat seseorang tanpa sadar gemetar di dalam. Ekspresi Zheng Yuan menjadi dingin. "Jangan mengira kamu bisa mendorongku hanya karena aku mencoba menyerah." Namun, Chang Yuan tidak berniat melanjutkan pembicaraan ini lebih jauh. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan mata semua orang hampir keluar dari rongganya saat mereka melihat dua teratai emas seperti kehidupan perlahan muncul di atas kepala dan bahu kirinya. Panggung teratai ganda Chang Yuan ternyata memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Patriark Changsuan di puncaknya. Selain itu, panggung teratai GK Amuya jelas tidak seperti panggung teratai ganda berongga Zheng Yuan, itu dicapai melalui kultivasinya sendiri. "Izinkan saya untuk menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari teratai ganda." Segel tangan Chang Yuan berubah saat dua teratai emas melesat ke langit. Langit langsung berubah menjadi hitam seolah-olah dunia telah berputar, dan genesis ki di seluruh surga Changsuan mulai bergolak dengan hebat. Banyak ahli menyadari dengan ngeri bahwa mereka kehilangan hubungan dengan dunia sekitar ketika teratai mulai berputar dan genesis ki di tubuh mereka mulai menghilang. Dua teratai emas berputar di udara,
dan mereka berubah menjadi dua garis cahaya saat mereka melesat ke arah Seng Yuan. Kekacauan utama tampaknya muncul saat teratai emas lewat. Di tingkat Chang Yuan, teratai emas bukan hanya hiasan belaka, kekuatan mentah yang terkandung di dalamnya setara dengan harta Sein asli. Selain itu, ini adalah harta Sein yang terikat hidup. Kekuatan seperti itu mampu menulis ulang dunia itu sendiri. Dua teratai emas turun seolah-olah dua dunia sedang runtuh. Dengan demikian, mata Seng Yuan tidak bisa tidak menyusut. Hanya ketika menghadapi tahap teratai ganda yang sebenarnya, dia menyadari perbedaan di antara mereka. Dia sebelumnya telah mengalahkan Chang Xuan karena dia hanyalah fragmen roh belaka. Jika Chang Xuan berada di puncaknya, mereka akan berada di level yang sama sekali berbeda. Namun, Chang Yuan telah menyerang dan bahkan menggunakan teratai ganda yang mengikat hidupnya dalam kemarahan. Kekuatan seperti itu benar-benar mampu menghancurkan seluruh bintang. Ekspresi Seng Yuan berfluktuasi dengan cepat, tetapi pekamugan yang kejam dan tegas akhirnya muncul di matanya. Lawannya diakui sangat kuat, tapi dia saat ini juga ahli tahap teratai ganda. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat mengabaikannya sepenuhnya. Dengan pikiran, teratai emas di atas kepala dan bau Seng Yuan juga membumbung tinggi ke langit. Teratai emas berputar, beriak dunia di sekitar mereka. Di bawah tatapan kewalahan yang tak terhitung jumlahnya, 4 teratai emas meluncur di udara dan bertabrakan dengan ledakan keras. Gelombang kejut yang tak terlukiskan menghancurkan sekitarnya. Gelombang kejut menyebar ke hampir setengah surga Chang Xuan, menimbulkan badai Genesis Ki di banyak benua. Di langit di atas Blackwater, setiap tatapan terpaku pada 4 teratai emas dalam kehampaan. Ruang telah runtuh sejak lama, dan retakan spasial raksasa muncul satu demi satu, menimbulkan badai spasial yang kacau. Chang Yuan tanpa ekspresi menyaksikan 4 teratai emas yang berbenturan. Penghinaan naik dari sudut mulutnya sebelum dia tiba-tiba membalik telapak tangannya. 1 miliar sinar cahaya kekacauan utama meledak dari 2 teratai, terang dan gelap berguncang saat langit bergetar, dan 2 teratai emas kepala istana Seng Yuan hancur. Sok membanjiri wajah banyak ahli. Tidak ada yang mengira Seng Yuan yang sebelumnya tak terbendung, yang tampaknya telah menjadi pemenang terakhir. 2 teratai emasnya dihancurkan berkeping-keping oleh sesepuh misterius berjubah hitam. Beberapa pekamugan beralih ke arah tuan istana yang sama-sama ketakutan. Seng Yuan, aura kuat yang dia keluarkan dengan cepat mulai menipis seperti balon yang tertusuk. Semua orang tahu bahwa ini benar-benar telah berakhir untuk kepala istana Seng Yuan kali ini. Ketika 2 teratai emas itu hancur berkeping-keping, kulit kepala istana Seng Yuan langsung berubah pucat pasi, dan dia dengan keras memuntahkan seteguk darah. Aura kuat yang melonjak di sekelilingnya dengan cepat mulai menurun. Panggung teratai ganda Tuan Istana Seng Yuan telah dibangun secara paksa oleh kekuatan dari para ahli tertinggi dari ras suci. Dengan demikian, itu bukanlah tahap teratai ganda yang sebenarnya. Menghancurkan kedua teratai itu sama dengan menghamburkan kekuatan ras suci. Akibatnya, kepala istana Seng Yuan dipukul mundur ke keadaan semula. Dia telah jatuh kembali ke tahap Sein palsu. Banyak ahli di sekitarnya secara alami dapat merasakan penurunan kekuatan Tuan Istana Seng Yuan. Sebuah pengamatan yang mengguncang hati mereka dengan keras. Tidak ada yang mengira Seng Yuan yang sebelumnya tak terkalahkan dan menang begitu cepat mengalami pembalikan seperti itu. Ekspresi para ahli istana suci berubah drastis saat teror memenuhi mata mereka. Sebaliknya, Master Sekte King yang penguasa pedang surgawi dan hegemon lainnya tidak bisa tidak terkejut. Pembalikan yang tiba-tiba ini mirip dengan hadiah raksasa dari surga. Lagi pula, mereka tahu betul bahwa semua kartu truf mereka telah habis pada saat ini. Jika bukan karena penampilan sesepuh misterius berjubah hitam, Seng Yuan pasti akan menjadi pemenang utama. Bagaimana ini bisa terjadi? Raung Tuan Istana Seng Yuan dengan sikap tidak menyerah. Kedua belah pihak telah berada di tahap teratai ganda, dan dia tidak percaya bahwa perbedaan di antara mereka sebenarnya begitu besar. Tentu saja, dia juga sangat ketakutan di dalam. Baru sekarang dia akhirnya menyadari bahwa bahkan setelah meminjam kekuatan ras suci, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan ahli tahap teratai ganda sejati. Lagi pula, dia masihlah orang suci palsu belaka di langit. Chang Yuan dengan dingin menatap kepala istana Seng Yuan. Dengan pikiran, 2 teratai emas menembus udara, langsung menuju Seng Yuan dengan niat untuk membunuh. Namun, Seng Yuan sudah merasakan niat membunuh Chang Yuan. Sebelum kedua teratai bisa menguncinya dengan benar, tubuhnya hancur sendiri di tengah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Energi destruktif menyapu keluar, menerbangkan 2 teratai emas. Baiklah, aku mengaku kalah hari ini, tapi jangan terlalu senang karena ras suci tidak akan melepaskanmu.
Dan Zhou Yuan, ketika aku pulih dan mendapatkan stempel suci Changsuan, aku pasti akan membantai setiap orang yang kau kenal di surga Changsuan. Saat tubuh Seng Yuan meledak, sebuah suara yang mengandung pembunuhan terdengar di seluruh area. Aura Seng Yuan segera menghilang. Pada tahap ini, Seng Yuan juga mengerti bahwa itu adalah kekalahannya. Untungnya, stempel suci Changsuan telah hancur berkeping-keping dan tersebar di surga Changsuan yang luas. Selama dia menginvestasikan waktu dan tenaga, dia seharusnya bisa mengumpulkan semuanya. Adapun tetua berjubah hitam misterius, Seng Yuan tidak percaya dia berani berlama-lama di surga Changsuan. Seng Yuan berpikir begitu karena dia merasa ahli ras suci tertinggi di luar batas dunia mulai bergerak gelisah saat Chang Yuan muncul. Penatua berjubah hitam jelas merupakan musuh ras suci. Sekarang lokasinya telah terungkap, jika Chang Yuan tinggal lebih lama, ras suci pasti akan melakukan apa saja untuk turun dan memburunya seperti bagaimana mereka membunuh Patriark Changsuan saat itu. Setelah sesepuh berjubah hitam pergi, siapa yang bisa menghentikan Seng Yuan sehingga dia pulih dari lukanya? Selain itu, dia secara alami akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam ketika dia memperoleh Cap Changsuan Sein dan menggunakannya untuk naik ke tahap Sein di masa depan. Oleh karena itu, Seng Yuan tidak ragu untuk menghancurkan tubuhnya sendiri dan dengan tegas melarikan diri atas kekalahannya. Pelarian Seng Yuan menyebabkan perang besar di daerah itu. Banyak ahli dari berbagai faksi diam-diam membasahi bibir mereka. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu untuk pertarungan gila hari ini. Dengan mundurnya kepala istana Seng Yuan, para ahli istana suci tanpa ragu mundur, tidak berani berlama-lama lagi. Lei Jun tanpa ekspresi menatap Master Sekte King Yang dan yang lainnya sebelum berubah menjadi kilatan petir saat dia menghilang. Master Puncak Hongya dengan dingin mendengus. Dia baru saja akan menghentikannya hanya untuk dihentikan oleh Sekte-Sekte King Yang. Master Sekte King Yang dengan tenang berkata, tidak perlu terburu-buru, akan ada waktu bagi kita untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Lei Jun telah menyakiti Sekte Changsuan, dan dia bahkan adalah penyebab terbesar di balik kematian Patriark Changsuan. Meskipun Patriark Changsuan tidak secara pribadi menyelesaikan masalah ini, mereka akan menangani masalah ini atas namanya sebagai muridnya. Setelah kepala istana Seng Yuan dan kepergian istana suci, suasana yang tadinya tegang perlahan mulai mengendur. Banyak tatapan dengan rasa takut memkamuk ke arah Chang Yuan di langit. Kekuatannya mengejutkan semua orang. Saat banyak ahli melihatnya, mereka sepertinya melihat Patriark Changsuan yang tak terhentikan sejak saat itu. Namun, Chang Yuan sangat asing bagi praktisi puncak surga Changsuan. Oleh karena itu, bahkan Master Sekte King Yang, penguasa pedang surgawi dan yang lainnya tidak berani sembarangan mendekati individu yang tidak dikenal tersebut. Tinggi di langit, Chang Yuan dengan dingin mendengus saat dia menatap ke arah kepala istana Seng Yuan telah menghilang. Tetapi dia tidak mengejar, sebaliknya, dia berbalik dan tiba di sisi Zhou Yuan dan Yao Yao. Zhou Yuan dengan cemas berkata, Tuan Chang Yuan, Seng Yuan telah melarikan diri. Jika kita membiarkannya hidup, dia akan menjadi ancaman di masa depan. Zhou Yuan dengan jelas mendengar setiap kata yang ditinggalkan Seng Yuan saat dia melarikan diri. Chang Yuan berkata, membunuh seorang suci, bahkan yang palsu, tidak sesederhana itu. Selain itu, Dot ras suci telah menemukan lokasiku, dan aku tidak bisa tinggal lama di sini. Adapun Seng Yuan, dia harus menanggung kekuatan ras suci, tubuhnya dihancurkan dan tingkat kultivasinya berulang kali dipukuli. Ini semua adalah cedera yang sangat serius yang akan memastikan dia tidak akan mampu menimbulkan masalah untuk beberapa waktu. Zhou Yuan mengangguk tak berdaya. Dia benar-benar ingin meminjam kekuatan Chang Yuan untuk melenyapkan Seng Yuan sepenuhnya, tetapi dia ternyata terlalu menyederhanakan banyak hal. Meskipun Seng Yuan terluka parah, dia pada akhirnya masih menjadi ancaman laten. Lagi pula, dia adalah satu-satunya praktisi panggung suci di surga Changsuan. Bahkan jika dia hanyalah seorang suci palsu. Zhou Yuan tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi dia mengkhawatirkan Zhou King, Qin Yu, dan kerajaan Zhou Agung. Dendam antara dia dan Istana Suci bisa dibandingkan dengan lautan darah. Begitu pihak lain memiliki kesempatan, mereka pasti akan membalas dendam. Saat keduanya berbicara, aura tak terbatas dari tubuh Yao Yao berangsur-angsur menghilang saat rambut emasnya yang mempesona berubah menjadi hitam pekat lagi. Ketidakpedulian yang membuat jantung berdebar di matanya juga perlahan memudar. Zhou Yuan sangat gembira dengan kembalinya ke keadaan semula. Meskipun Yao Yao sangat kuat, melihatnya dalam keadaan itu telah menimbulkan perasaan tidak nyaman yang samar di dalam dirinya. Baru sekarang dia menghela nafas lega,
Yao Yao menatapnya dan tampak tersenyum saat dia melangkah maju. Tubuhnya tiba-tiba tersentak hebat, wajahnya yang cantik memerah, dan dia memuntahkan kabut berdarah yang tampak bersinar dengan cahaya bintang. Tubuh rampingnya perlahan mulai jatuh ke depan, akhirnya mendarat di pelukan Zhou Yuan. Senyuman di wajah Zhou Yuan menjadi kaku sedikit demi sedikit saat kabut berdarah menyembur ke wajahnya, hatinya seakan jatuh ke jurang tak berdasar. Seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Yao, Yao Yao. Zhou Yuan memeluk tubuh Yao Yao, merasakan hawa dingin yang menyebar darinya, kulitnya langsung berubah menjadi putih kecoklatan, dan suaranya mulai bergetar saat kepanikan bertemu dengan matanya. Tuan Chang Yuan, sosok Chang Yuan sudah melintas sebelum penampilannya memudar. Tubuh Yao Yao perlahan melayang ke udara, kulitnya yang putih penuh dengan retakan. Retakan ini menutupi seluruh tubuhnya, membuat Yao Yao tampak seperti boneka porselen yang retak. Itu adalah Pemka Mugan yang akan membuat siapapun sakit hati. Dengan ekspresi muram, Chang Yuan menghela napas dan berkata, masih berakhir seperti ini. Zhou Yuan buru-buru bertanya, apa yang terjadi padanya? Chang Yuan mengerutkan kening saat dia menjelaskan, dia melepaskan segelnya, melepaskan kekuatan luar biasa yang tidak dapat ditanggung oleh tubuhnya. Tubuhnya sekarang berada di ambang kehancuran, dan kekuatan di dalam dirinya telah menyegel hati nuraninya, membuatnya tertidur lelap untuk mempertahankan hidupnya. Ini adalah masalah besar. Jika itu orang lain, secara alami akan ada banyak cara untuk merekonstruksi tubuh jika dihancurkan, tetapi jika Yao Yao kehilangan tubuh ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk merekonstruksinya. Selain itu, luka Yao Yao terlalu parah, bahkan membuat dirinya tertidur lelap hanya dapat menunda kehancuran tubuhnya yang tak terelakkan. Begitu tubuh mencapai batasnya, dia masih akan hancur berkeping-keping. Ekspresi Zhou Yuan tanpa sadar berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masalahnya akan menjadi sangat serius bagi Yao Yao. Seberkas cahaya melesat dan mendarat di tubuh Yao Yao, itu Tuntun. Itu juga bisa merasakan kondisi Yao Yao, dan itu mengeluarkan gonggongan sedih sebagai tanggapan. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Zhou Yuan dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah gulungan batu giok. Zhou Yuan mengambil gulungan itu dan memindainya dengan rohnya. Dia menemukan bahwa itu berisi beberapa metode untuk mengembangkan Silver Shadow, menyebabkan dia tertegun. Ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh Yao Yao. Zhou Yuan dengan erat mencengkeram gulungan batu giok saat perasaan menyalahkan diri sendiri melonjak di dalam hatinya. Yao Yao telah melakukan terlalu banyak untuknya, sementara dia akhirnya gagal melindunginya. Faktanya, dia bahkan terpaksa membuka segel untuknya pada akhirnya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Yao Yao, akan sangat mudah untuk melarikan diri jika dia bukan tandingan musuh mereka, tapi karena keberadaannya, Yao Yao tidak berniat melarikan diri sendirian. Pada saat ini, Zhou Yuan benar-benar membenci betapa lemahnya dia. Jika bukan karena kekurangan kekuatannya, tidak akan ada alasan bagi Yao Yao untuk bertindak. Dia sangat bangga dengan kultivasinya selama bertahun-tahun dan bahkan merasa agak senang setelah akhirnya mengalahkan Wu Huang dan Raja Wu. Dalam satu hari, dia sekarang menyadari betapa menggelikannya dia. Sebelum yang benar-benar kuat, dia hanyalah seekor semut yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Tuan Chang Yuan, tolong, saya mohon, selamatkan Yao Yao. Suara serak Zhou Yuan bergetar. Dia mirip dengan orang yang tenggelam dengan putus asa menggenggam apapun yang dia bisa. Chang Yuan memkamuk Zhou Yuan, dia sangat bingung. Meskipun ini baru kedua kalinya Chang Yuan bertemu Zhou Yuan, dia memahami karakter pemuda ini, bahkan tidak mampu menemukan 8 meridian-meridiannya bertahun-tahun yang lalu tidak membuatnya dalam keadaan seperti itu. Dari sini, orang bisa melihat betapa besar pukulan yang dialami Yao Yao terhadapnya. Namun, bahkan Chang Yuan menganggap situasi Yao Yao sangat bermasalah. Ada banyak metode untuk memperbaiki tubuh di dunia ini, tetapi kebanyakan tidak efektif di Yao Yao. Dia terlalu luar biasa dan tentu saja tidak bisa dinilai melalui metode biasa. Jangan khawatir, Yentu, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantu Yao Yao pulih. Chang Yuan terdiam sesaat sebelum dia melambaikan lengan bajunya, peti mati kristal yang mengeluarkan aura yang sangat dingin muncul di hadapannya. Tubuh Yao Yao perlahan melayang di udara dan dengan lembut mendarat di peti kristal di bawah tatapan Zhou Yuan yang tidak fokus. Tuntun melompat ke peti kristal, cakarnya yang tajam terus-menerus menggores dinding peti mati yang bening. Kepingan es beterbangan saat Tuntun mengeluarkan suara cemas dan sedih. Chang Yuan menghela nafas tetapi tidak berusaha menghentikannya. Tuntun dan Yao Yao telah hidup bersama selama bertahun-tahun, dan ada ikatan yang sangat kuat di antara mereka. Dengan demikian,
Pemkamugan ini tentu saja sangat sulit diterima oleh Tuntun. Chang Yuan mengizinkan Tuntun untuk melampiaskan perasaannya untuk saat ini saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah batas dunia yang jauh. Retakan itu masih ada, dan mata emas raksasa yang sedingin es bisa terlihat di dalamnya. Para ahli ras suci ternyata merasakan kehadirannya. Zhou Yuan, aku akan meninggalkan surga Changsuan bersama Yao Yao. Kalau tidak, ahli tertinggi dari ras suci pasti akan mencoba segala yang mereka bisa untuk turun ke surga ini. Chang Yuan memkamuk Zhou Yuan dalam diam sejenak sebelum dia melanjutkan. Ini juga akan sangat berbahaya bagimu untuk tinggal di sini, jadi ikutlah denganku. Selain itu, saya mungkin membutuhkan bantuanmu dengan Yao Yao. Zhou Yuan segera mengangguk tanpa ragu. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Tetapi jika itu untuk membantu Yao Yao pulih, dia akan menolak permintaan apapun yang diajukan kepadanya. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, menekan kesedihan di hatinya saat dia memaksakan senyum dan berkata, Tuan Chang Yuan, saya akan menyelesaikan urusan saya terlebih dahulu. Chang Yuan mengangguk, Zhou Yuan berbalik dan bergerak menuju Master Sekte King Yang dan yang lainnya. Setelah melihat pendekatannya, ekspresi rumit muncul di mata Master Sekte King Yang, Master Puncak Hongya, Tetua Bai Mei dan Master Puncak Ling Jun. Bagaimanapun, Zhou Yuan telah memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran yang mengguncang bumi hari ini. Apalagi bagaimana Patriark Changsuan menggunakan tubuhnya, Yao Yao dan tetua misterius berbaju hitam tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Zhou Yuan. Walaupun Zhou Yuan hanyalah seorang praktisi tahap dueling ilahi, biasanya berbicara, seseorang dengan kekuatan seperti itu tidak memiliki tempat dalam pertempuran yang mengejutkan seperti ini yang mempengaruhi seluruh surga Changsuan. Namun, Zhou Yuan memang berpartisipasi dan bahkan memainkan peran yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa lagi memkamuknya sebagai murid biasa. Zhou Yuan, jika bukan karenamu, pertempuran hari ini akan menjadi bencana bagi Sekte Changsuan kita. Master Sekte King yang menghela nafas dalam-dalam. Master Sekte menganggapku terlalu tinggi. Zhou Yuan tersenyum pahit. Master Sekte, saya akan meninggalkan surga Changsuan untuk beberapa waktu. Saya harap Sekte Changsuan dapat menjaga ayah dan ibu saya. Dia telah merusak rencana Seng Yuan, menciptakan dendam yang tidak dapat didamaikan antara dirinya dan Istana Suci. Dia tidak takut pada mereka, satu-satunya kekhawatirannya adalah Istana Suci akan membalas dendam pada orang tuanya. Kerajaan Zhou Agung ternyata terlalu kecil di hadapan entitas besar yang merupakan Istana Suci. Master Sekte King yang dengan sungguh-sungguh menjawab, jangan khawatir, kamu masih murid Sekte Changsuan, dan jika bukan karena tindakanmu menyebarkan stempel suci Changsuan, Seng Yuan kemungkinan besar akan mendapatkannya. Kamu telah sangat membantu Sekte Changsuan. Setelah kamu pergi, saya akan mengirim seorang ahli untuk menjaga kekaisaran Zhou Agung, dan saya secara pribadi akan mengambil tindakan jika muncul situasi. Selama Sekte Changsuan berdiri, tidak ada yang bisa menyakiti orang tuamu. Ekspresi Zhou Yuan sedikit rileks. Master Sekte King yang telah memberinya janji yang sangat serius. Dengan perlindungan Master Sekte King Yang, siapapun harus berpikir 3 kali sebelum mencoba melakukan apapun kepada orang tuanya. Adapun Istana Suci, bahkan jika Seng Yuan sangat membenci Zhou Yuan, dia saat ini terluka parah dan kemungkinan besar akan fokus untuk mencari fragmen stempel suci Changsuan ketika dia pulih. Selama beberapa tahun ke depan, badai darah pasti akan melanda surga Changsuan karena pecahan stempel suci ini. Bahkan 6 sekte penguasa akan ditarik masuk, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, justru kekacauan inilah yang akan membuat Istana Suci sangat sulit untuk fokus menangani Sekte Changsuan. Selama Sekte Changsuan stabil, secara alami tidak akan ada orang yang berani menyentuh orang tuanya. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali kali ini. Namun, dia percaya bahwa ketika dia kembali ke surga Changsuan, dia tidak lagi selema dia hari ini. Ketika saat itu tiba, dia akan menyelesaikan semua dendamnya dengan baik. Es tak berujung bergolak di mata Zhou Yuan saat dia melihat ke arah Seng Yuan melarikan diri. Seng Yuan dan ras suci adalah penyebab terbesar di balik luka Yao Yao. Meskipun dia saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk melunasi hutang ini, ketika dia mendapatkan kekuatan yang cukup di masa depan, dia akan memastikan untuk membayarnya secara penuh. Zhou Yuan membungkuk dalam-dalam ke arah Master Sekte King Yang. Terima kasih Master Sekte, aku akan meninggalkan orang tuaku di tanganmu. Saat suaranya terdengar, dia melihat ke arah Old Suan dan dengan sungguh-sungguh membungkuk padanya. Dia kemudian berbalik tanpa ragu dan kembali ke sisi Chang Yuan. Berbagai ahli yang masih ada saat ini sedang fokus pada mereka. Chang Yuan mengabaikan tatapan ini saat dia melambaikan lengan bajunya.
ruang di depannya perlahan terkoyak, menciptakan lorong spasial gelap yang bisa mengarah kemana saja. Ayo pergi, Chang Yuan mengangkat peti mati kristal dan melangkah ke lorong spasial. Zhou Yuan mengikuti. Dia berbalik untuk satu pekamugan terakhir ke surga Changsuan sebelum dengan cepat berbalik dan memasuki lorong spasial. Bagian spasial berputar saat melahap sosok mereka. Saat mereka menyaksikan Chang Yuan pergi, banyak ahli menghela nafas lega. Chang Yuan terlalu kuat dan mirip dengan naga raksasa. Jika dia memilih untuk tinggal, itu akan mengubah seluruh lanskap surga Changsuan. Master Sekte King yang menatap ke tempat Zhou Yuan menghilang. Lama kemudian, dia perlahan berkata, "Saya merasa tidak ada dari kita yang dapat memkamuk rendah dia ketika dia kembali ke surga Changsuan. Hehe, aku sangat penasaran untuk mengetahui seberapa jauh dia akan tumbuh ketika dia kembali." Setelah berbicara, dia mengalihkan pekamugannya ke tanah yang hancur akibat pertempuran sebelumnya. Dia melepaskan napas panjang dan berlarut-larut. Pertempuran menakjubkan yang menentukan masa depan surga Changsuan akhirnya berakhir. Namun, Master Sekte King yang tahu bahwa ini belum berakhir. Karena pecahan stempel Changsuan Sein yang tersebar, surga Changsuan kemungkinan akan menyambut periode kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukanlah kabar buruk bagi Sekte Changsuan dan sekte penguasa lainnya. Paling tidak, ambisi Zhou Yuan telah dihentikan untuk saat ini. Sebelum ini, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pertempuran besar yang kacau ini akan dimulai dan berakhir di tangan seorang praktisi panggung dueling ilahi muda. Berita pertempuran hari ini pasti akan menyebar, dan nama Zhou Yuan akan segera diketahui oleh semua orang di surga Changsuan. Bab 746, di domain yang aneh, langit hitam pekat tanpa matahari atau bintang. Pohon-pohon kuno korban seperti pilar yang menopang langit di atas tanah yang ditinggalkan dan terbengkalai. Banyak buah sebening kristal tumbuh di pohon-pohon kuno ini, masing-masing memancarkan cahaya yang mempesona. Cahaya menembus radius 100 mil, di dunia ini, pohon-pohon ringan yang unik ini telah menggantikan matahari dan bulan, mengisi wilayah tersebut dengan vitalitas yang unik. Di puncak gunung, Zhou Yuan duduk di atas sebuah batu besar dengan mata tertutup rapat, jelas terendam dalam kondisi kultivasi. Genesis Qi di sekitarnya mengalir ke arahnya, akhirnya mengalir ke tubuhnya dengan setiap napas yang diambilnya. Pelatihan ini berlangsung selama 1 hari penuh. Pada saat tertentu, Genesis Qi di sekitar Zhou Yuan tiba-tiba berubah menjadi tidak stabil. Sinar cahaya muncul di belakangnya, perlahan membentuk lingkaran cahaya dueling ilahi. Tidak lama setelah lingkaran dueling ilahi pertama kali terbentuk, bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sebelahnya, menyeduh bersama selama beberapa lusin napas sebelum bergabung menjadi lingkaran dueling ilahi kedua. Dua lingkaran cahaya dueling ilahi ini berarti bahwa Zhou Yuan telah melangkah ke tingkat menengah dueling ilahi. Saat yang kedua terbentuk, mata Zhou Yuan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ekspresinya tetap kalem saat dia melirik lingkaran di belakangnya. Dia tidak terlalu kaget karena itu sesuai dengan harapannya. Sudah sebulan sejak dia tiba di domain ini bersama Master Chang Yuan. Selama periode ini, Zhou Yuan telah membenamkan dirinya dalam kultivasi setiap kali dia punya waktu karena ini adalah satu-satunya cara dia dapat menekan kesedihan yang dibawa oleh keadaan tidak sadar Yao Yao untuk sementara waktu. Selama sebulan terakhir, kemajuannya luar biasa cepat. Sebelumnya, Zhou Yuan hanya berhasil memoles dengan sempurna dan menghubungkan 2 surga di dueling ilahi. Selama 2 bulan terakhir, dia telah memoles dan menghubungkan 2 surga lainnya. Dengan ini, 4 surga terhubung sepenuhnya, memungkinkan dia untuk melangkah ke tahap dueling ilahi menengah. Kemajuan kultivasi seperti itu membuat kagum bahkan Zhou Yuan sendiri, tetapi dia segera menyadari bahwa itu sebagian besar disebabkan oleh kekuatan yang ditinggalkan oleh Patriark Changsuan di tubuhnya. Meskipun sebagian besar kekuatan Patriark Changsuan perlahan menghilang seiring berjalannya waktu, sebagian kecil telah diserap oleh tubuhnya. Jumlah sekecil itu mungkin tidak berarti bagi keberadaan seperti Patriark Changsuan, tetapi itu sangat ampuh untuk praktisi tahap dueling ilahi seperti Zhou Yuan. Inilah mengapa Zhou Yuan berhasil mencapai kemajuan seperti itu dan melangkah ke tahap dueling ilahi menengah setelah hanya sebulan. Namun, kecepatan kultivasinya harus kembali normal ketika semua kekuatan Patriark Changsuan memudar sepenuhnya. 2 lingkaran cahaya dueling ilahi segera menghilang. Pelatihannya telah selesai, tetapi Zhou Yuan tetap duduk di atas batu sambil diam-diam mengamati banyak pohon matahari raksasa. Sesuatu tiba di sisinya, Zhou Yuan melirik, dan menemukan bahwa itu adalah Tuntun. Tuntun bersandar erat di pahanya, dirinya yang biasanya energi di masa lalu telah hilang.
digantikan oleh penampilan yang selalu lemah dan lesu, matanya dipenuhi dengan melankolis. Keadaan tidak sadar Yao Yao jelas juga merupakan pukulan yang sangat besar bagi Tuntun yang mirip manusia. Zhou Yuan mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai bulu lembut Tuntun saat dia menghibur. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada Yao Yao. Lidah panas Tuntun menjulur keluar dari mulutnya dan menjilat tangan Zhou Yuan, itu juga bisa merasakan kesedihan di hatinya. Manusia dan binatang duduk diam di puncak gunung, dibandingkan sebelumnya, ada satu sosok yang kurang di siluet ini, rasanya seolah-olah sudut lukisan yang sempurna telah robek. Zhou Yuan duduk diam untuk waktu yang lama, hanya ketika buah sinar matahari yang cerah perlahan mulai redup dan berubah menjadi cahaya bintang yang sedingin es, dia berdiri dan mulai turun ke lembah di bawah dengan Tuntun di pelukannya. Aliran kecil mengalir melalui lembah gunung, sebuah rumah duduk di samping uap, menciptakan pemkamugan yang agak damai. Chang Yuan sedang duduk di dekat api unggun yang menyala di depan rumah, dia memberi isyarat kepada Zhou Yuan ketika dia melihatnya. Zhou Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Chang Yuan, Master Chang Yuan. Kamu telah naik ke tahap dueling ilahi menengah, Chang Yuan menatapnya dan tersenyum. Dueling ilahi yang kamu dirikan cukup menarik, saya percaya tingkat teratasnya bahkan di antara 9 surga dueling ilahi. Hanya sekilas yang diperlukan Chang Yuan untuk mengetahui dueling ilahi yang luar biasa dalam tubuh Zhou Yuan. Chang Yuan terdiam sesaat sebelum dia bertanya, kamu sedang berlatih kitab suci naga leluhur. Zhou Yuan mengangguk dengan agak canggung, Chang Yuan telah meninggalkannya metode kultivasi Genesis Ki kelas 7 bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia akhirnya memilih untuk mempraktikkan kitab naga leluhur sebagai gantinya. Chang Yuan mengerutkan kening, gadis itu sangat ceroboh. Bukankah dia memberitahumu betapa sulitnya mengolah kitab suci naga leluhur? Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Itu adalah pilihanku. Itu adalah keputusan yang tidak dia sesali bahkan sampai hari ini, dan dia malah sangat senang telah memilihnya. Chang Yuan telah meninggalkannya metode kultivasi Genesis Ki kelas 7 yang disebut kanon Yuan Surgawi. Tetapi pada titik saat ini, dia hanya perlu mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan evolusi kedua kitab naga leluhur. Meningkatkannya ke kelas 7 dunia menundukkan Ki Ular Langit, ini tidak diragukan lagi akan jauh lebih kuat daripada kanon Yuan Surgawi. Di masa depan, potensi kitab naga leluhur juga akan jauh melampaui kanon Yuan Surgawi. Chang Yuan samar-samar mengangguk dan tidak berbicara lebih jauh tentang topik itu. Dia tahu bahwa Zhou Yuan adalah orang yang teguh yang tidak akan menyerah dengan mudah. Master Chang Yuan, Zhou Yuan melirik ke arah rumah. Dia terdiam sesaat sebelum berkata, apakah ada kemajuan dalam masalah Yao Yao? Ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Chang Yuan menghela nafas panjang sebelum dia mengangguk dan berkata, saya telah membolak-balik banyak teks lama selama sebulan terakhir dan telah berhasil menemukan metode yang seharusnya dapat memperbaiki tubuhnya. Zhou Yuan sangat gembira, dan Tuntun menggonggong dengan penuh semangat di pelukannya. Tapi itu tidak akan mudah, dan aku akan membutuhkan bantuanmu, kata Chang Yuan. Zhou Yuan dengan tegas menyatakan, tidak peduli apapun itu, saya akan melakukan apa saja untuk membantu Yao Yao bangun. Chang Yuan meliriknya dengan penuh arti dan berkata, kamu dan Yao Yao. Aku hanya menugaskanmu untuk membantuku merawatnya saat itu. Ekspresi Zhou Yuan berubah canggung. Terbukti, Chang Yuan telah mengetahui bahwa hubungan antara dia dan Yao Yao bukanlah hubungan teman biasa melainkan pria dan wanita. Chang Yuan perlahan berkata, masalah ini benar-benar tidak sesuai harapanku, aku awalnya percaya bahwa dia tidak akan pernah memiliki perasaan terhadap orang lain. Sepertinya, kamu anak nakal yang luar biasa ya. Chang Yuan menunjukkan apa yang tampak seperti senyuman. Zhou Yuan juga hanya bisa tersenyum, tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, Chang Yuan sebenarnya adalah tetua Yao Yao, dan dia hanya bermaksud untuk menempatkan Yao Yao dalam perawatannya. Siapa sangka hubungan mereka berkembang sedemikian rupa. Karena itu, Zhou Yuan merasa sangat bersalah. Master Chang Yuan, mari kita bicara tentang metode yang Anda temukan. Zhou Yuan dengan rasa bersalah mencoba mengubah topik pembicaraan. Chang Yuan terkekeh dan tidak menekan Zhou Yuan lebih jauh. Ekspresinya segera berubah sedikit lebih serius saat dia menatap Zhou Yuan dan perlahan berkata, kamu seharusnya tahu tentang surga Hun Yuan kan? Surga Hun Yuan? Zhou Yuan terkejut dengan kata-kata ini, dia segera mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar bahwa surga Hun Yuan adalah tanah terpadat dan terkuat di dunia Tian Yuan jika kita mengecualikan ras suci. Yao Yao memberitahunya bahwa dunia Tian Yuan terdiri dari 9 langit, ras suci menempati 4 surga.
Sementara banyak makhluk hidup lainnya dipisahkan menjadi 5 surga yang tersisa. Surga Hunyuan adalah sesuatu seperti inti dari 5 surga ini. Justru karena adanya surga Hunyuan, makhluk hidup dunia Tianyuan yang tak terhitung banyaknya tidak diperbudak oleh ras suci. Surga Hunyuan dianggap sebagai benteng perlawanan terhadap ras suci. Apakah kamu tahu seberapa kuatnya surga Hunyuan? Tanya Chang Yuan sambil menyeringai. Zhou Yuan segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu banyak tentang surga Hunyuan, tapi dia tahu bahwa Su Youwei dan Wu Yao telah pergi ke sana. Adapun seberapa kuat surga Hunyuan, itu bukanlah sesuatu yang akan diketahui oleh seorang praktisi tingkat dueling ilahi kecil seperti dia. Tangan keriput Chang Yuan dengan acuh tak acuh memanggang sepotong daging sambil tersenyum tipis dan berkata, surga Hunyuan sangat luas, jauh melebihi surga Changsuan. Surga Hunyuan kurang lebih dibagi menjadi 9 domain. Setiap domain diawasi oleh Master Domain, dan Master Domain ini semuanya adalah orang suci. Beberapa kalimat ini membuat Zhou Yuan terkesiap, keheranan memenuhi wajahnya saat dia tergagap. Bukankah itu, semblan, 9 orang suci? Zhou Yuan tidak tahu persis seberapa kuat seorang suci itu, tetapi dia mengerti bahwa bahkan Seng Yuan hanyalah pada tahap orang suci palsu. Tahap orang suci palsu sudah dianggap sebagai keberadaan yang tak terkalahkan di surga Changsuan. Jika bukan karena penampilan Chang Yuan menjelang akhir, tidak ada yang bisa menghentikan Seng Yuan. Tapi Chang Yuan sekarang memberitahunya bahwa ada 9 orang suci di surga Hunyuan. Konsep macam apa ini? Jika salah satu dari 9 orang suci ini datang ke surga Changsuan, itu akan cukup untuk menaklukkan istana suci, sekte Changsuan dan sekte penguasa lainnya. Orang suci dapat dengan mudah menyingkirkan setiap oposisi dan menjadi penguasa surga. Tidak heran surga Hunyuan adalah garis depan perlawanan terhadap ras suci. Kekuatan seperti itu memang sangat menakutkan. Chang Yuan tersenyum dan mengangguk sambil menatap keterkejutan di wajah Zhou Yuan. 9 Master Domain adalah penguasa tertinggi surga Hunyuan, yang mengatur tanah dan subjek yang tak terhitung jumlahnya. Di antara 9 domain ini ada yang dikenal sebagai wilayah Tianyuan, yang saya buat sendiri. Zhou Yuan tertegun sekali lagi saat dia menatap Chang Yuan yang tampak acuh tak acuh. Tidak ada kebanggaan atau tanda pamer di wajahnya, seolah-olah Chang Yuan hanya menyatakan fakta yang paling biasa. Tapi Zhou Yuan tidak bodoh, dia bisa merasakan apa yang diwakili oleh kata-kata sederhana ini. Itu adalah otoritas dan kekuasaan tertinggi di surga Hunyuan. Menurut perkiraan Zhou Yuan, bahkan posisi Master Surga Patriark Changsuan mungkin tidak cocok dengan status Master Domain Chang Yuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masternya akan menjadi salah satu dari 9 penguasa tertinggi surga Hunyuan. Lama kemudian sebelum Zhou Yuan akhirnya kembali sadar, dengan wajah diwarnai keheranan, dia bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan membangunkan Yao Yao? Meskipun dia terkejut dengan identitas Chang Yuan, hal terpenting bagi Zhou Yuan sekarang adalah kebangkitan Yao Yao. Chang Yuan terkekeh dan berkata, Yao Yao berbeda dari orang lain, oleh karena itu, dia membutuhkan sesuatu yang berbeda untuk memulihkan tubuhnya. Zhou Yuan buru-buru bertanya, sesuatu yang berbeda. Mata Chang Yuan sedikit menyipit, tatapan serius muncul di dalamnya. Dia perlahan menjawab, lentera naga leluhur dan daging naga leluhur. Zhou Yuan terkejut. Dia mengulangi, lentera naga leluhur dan daging naga leluhur. Chang Yuan perlahan berkata, pada awalnya, makhluk pertama yang lahir dari kekacauan purba dikenal sebagai naga leluhur. Tubuh naga leluhur kemudian berubah menjadi semua makhluk hidup, melahirkan berbagai bentuk kehidupan di dunia Tianyuan. Wajah Zhou Yuan menjadi sedikit kaku, dan dia bertanya, apakah bukankah itu sebuah legenda? Dia telah mendengar cerita serupa beberapa kali dengan segala macam versi yang berbeda-beda, namun, dia tidak pernah menganggapnya serius dan hanya menganggapnya sebagai cerita. Terlebih lagi, meskipun itu nyata, naga leluhur telah berubah menjadi banyak makhluk hidup sejak lama. Bagaimana bisa ada dagingnya yang tersisa di dunia ini? Dia tidak percaya bahwa daging dari makhluk mitos legenda seperti itu masih ada di dunia. Terlebih lagi, yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa Yao Yao membutuhkan sesuatu yang legendaris seperti daging naga leluhur untuk pulih. Ini keterlaluan. Chang Yuan mengangguk. Itu benar, sangat sulit untuk menemukan daging naga leluhur di zaman kita saat ini. Namun, kata-katanya segera berubah, tapi sangat sulit bukan berarti tidak mungkin. Zhou Yuan terus bertanya, bagaimana dengan lentera naga leluhur? Lentera naga leluhur adalah artefak Sein tingkat atas dari surga Hunyuan.
dan legenda mengatakan bahwa cahayanya berasal dari sumsum naga leluhur. 9 domain bergantian dalam mengambil kepemilikan lentera dan akan bertemu setiap 100 tahun untuk menentukan pemilik berikutnya. Zhou Yuan tersenyum pahit ketika dia berkata, dengan kata lain, kita akan berhasil setelah lampu naga leluhur mendarat di tangan wilayah Tianyuan. Chang Yuan mengangguk. Zhou Yuan dengan bingung bertanya, Master, Anda adalah salah satu dari 9 penguasa. Meminjam seharusnya tidak menjadi masalah jika Anda pergi ke surga Hun Yuan kan? Chang Yuan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, jika saya bisa pergi ke surga Hun Yuan, mengapa saya harus melarikan diri dan bersembunyi dari ras suci? Bagaimanapun, bahkan ras suci pun tidak berani dengan mudah menginjakan kaki ke surga Hun Yuan. Zhou Yuan penuh dengan pertanyaan, Master, bukankah Anda salah satu dari 9 penguasa tertinggi? Mengapa Anda tidak bisa pergi ke surga Hun Yuan? Chang Yuan menghela nafas saat dia melihat ke arah rumah tempat peti mati kristal Yao Yao berada. Hati Zhou Yuan bergetar, karena Yao Yao, keberadaan Yao Yao terlalu penting bagi banyak makhluk hidup di dunia Tianyuan kita, tapi dia juga terlalu istimewa. Karena itu, 9 penguasa tertinggi tidak pernah setuju tentang cara menanganinya. Aku diam-diam membawanya keluar dan bersembunyi selama bertahun-tahun, sambil bersembunyi dari ras suci. Saya juga bersembunyi dari penguasa tertinggi lainnya. Jika saya kembali ke surga Hun Yuan, mereka akan segera mengetahui keberadaan saya. Ketika itu terjadi, hal-hal mungkin bukan pertanda baik bagi Yao Yao, kata Chang Yuan dengan ekspresi berat. Zhou Yuan diam-diam membasahi bibirnya, jelas tidak menyangka Chang Yuan akan berselisih dengan 8 penguasa tertinggi lainnya. Implikasinya bukanlah sesuatu yang bisa dia mengerti. Itulah mengapa saya membutuhkanmu untuk menuju surga Hun Yuan. Kamu dapat menemukan 2 murid saya yang lain di sana, dan mereka secara alami akan membantumu mendapatkan lentera naga leluhur, kata Chang Yuan. Mata Zhou Yuan cerah, 2 kakak laki-laki yang guru sebutkan di masa lalu. 2 kakak laki-laki, Chang Yuan sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, kakak pertamamu memang kakak senior, adapun yang lain, saya kira kamu tidak salah. Zhou Yuan tertegun, apa yang dia maksud dengan kamu tidak salah? Namun, sudah bertahun-tahun sejak saya meninggalkan surga Hun Yuan, dan saya tidak dapat mengatakan dengan pasti di negara bagian apa wilayah Tianyuan berada. Wilayah Tianyuan terlalu luas, dan ada banyak faksi dan pakar yang kuat di dalamnya. Mereka mungkin patuh saat aku ada, tapi aku tidak bisa berjanji tidak ada yang berubah sejak saat itu. Itulah mengapa kamu harus sedikit lebih berhati-hati saat tiba di wilayah Tianyuan. Pada catatan lain, kecuali 2 murid saya, kamu tidak dapat mengungkapkan kepada orang lain bahwa kamu adalah murid ketiga saya. Jika penguasa tertinggi lainnya menemukan identitasmu, mereka mungkin mencoba untuk meretas keadaan saya saat ini darimu. Chang Yuan perlahan berkata, adapun daging naga leluhur yang lebih sulit dipahami, kamu harus menyelidikinya sendiri di surga Hun Yuan. Zhou Yuan perlahan merenungkan kata-kata Chang Yuan. Dia tahu bahwa mendapatkan kedua item tersebut akan menjadi tugas yang sangat sulit. Kesulitan membangunkan Yao Yao jelas jauh melampaui harapannya. Ini membuat hatinya agak berat, tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti, kapan saya berangkat? Tidak perlu diskusi lebih lanjut karena dia tahu apakah itu melintasi gunung belati atau lautan api. Dia tidak akan ragu jika itu bisa membantu Yao Yao bangkit. Chang Yuan agak senang dengan sikapnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke angkasa. Alisnya sedikit berkerut, lebih cepat lebih baik. Saya merasa ras suci mengetahui posisi saya lagi. Mata Zhou Yuan berkedip sebelum pekamugan tegas muncul di dalamnya. Besok kalau begitu, Zhou Yuan menatap dalam diam di bagian dalam peti mati kristal. Yao Yao diam-diam berbaring di dalamnya, tangannya yang cantik dan ramping terkatup di atas perutnya, dan banyak retakan bersinar di kulitnya. Wajahnya masih mempesona seperti sebelumnya, namun, mata yang biasanya jernih namun jauh sekarang tertutup rapat, menutup tanda-tanda kehidupan. Kesedihan melintas di mata Zhou Yuan saat dia membelai tangan dan dengan lembut membelai tutup peti mati. Setiap cemberut dan senyumnya sekarang hanya ada dalam ingatan. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Yao Yao karena jika bukan karena dia tidak akan pernah dipaksa dalam keadaan seperti itu. Chang Yuan telah menugaskannya untuk menjaga Yao Yao, tetapi Zhou Yuan jelas mengerti siapa yang telah merawat siapa selama beberapa tahun terakhir. Bertemu dengannya adalah berkahnya, tapi apa yang membuat Zhou Yuan merasa tertahan di dalam adalah bertemu dengannya kemungkinan besar bukanlah berkah baginya. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi ini hari ini.
Zhou Yuan tahu bahwa kekurangan kekuatannya adalah alasan utama mengapa hal ini terjadi. Zhou Yuan dengan lembut menyinggung, "Jangan khawatir Yao Yao, aku akan membangunkanmu tidak peduli seberapa sulitnya itu." Dia menatap wajah Yao Yao untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menepis semua keraguan dan dengan tegas menolak untuk pergi. Dia tidak tahu apa yang menunggunya kali ini. Surga Hun Yuan terlalu luas dan jauh dari apapun yang bisa diharapkan oleh surga Changsuan, tapi dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Setelah meninggalkan rumah, gelombang Genesis Ki yang tak terbatas berdesir di depannya. Zhou Yuan menoleh dan melihat arai cahaya Genesis Ki raksasa perlahan terbentuk di lembah gunung terdekat. Chang Yuan berdiri di udara, run yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mendarat di arai cahaya setiap kali jarinya memotong udara. Itu adalah arai Genesis Rune yang memungkinkan perjalanan di antara langit. Arai teleportasi tingkat ini sangat sulit untuk dibangun dan membutuhkan Genesis Ki dalam jumlah yang sangat menakutkan. Namun, tidak ada masalah besar bagi seorang Saint. 2 batang dupa waktu kemudian, tangan Chang Yuan akhirnya berhenti bergerak. Dia menatap arai cahaya di depannya dan mengangguk setuju sebelum perlahan turun, tiba di depan Zhou Yuan. Chang Yuan melirik ke rumah, lalu bertanya, "Apakah kamu sudah siap?" Zhou Yuan diam-diam mengangguk. Chang Yuan merasakan sedikit emosi saat dia melihat pemuda di depannya. Ras suci kebetulan menemukan lokasinya ketika dia pertama kali bertemu Zhou Yuan, membuatnya tidak punya pilihan selain berpisah sementara dari Yao Yao. Saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa perasaan seperti itu pada akhirnya akan berkembang antara Zhou Yuan dan Yao Yao. Chang Yuan tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Zhou Yuan. Chang Yuan bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang hubungan antara kamu dan Yao Yao. Tapi aku harap kamu dapat memahami bahwa ada implikasi yang tak terbayangkan di balik identitasnya. Jika kamu benar-benar ingin bersamanya, kamu harus menjadi sangat kuat. Lagi pula, aku yakin kamu tidak ingin melihat peristiwa di surga Changsuan terulang kembali." Tangan Zhou Yuan perlahan menegang. Dia tahu bahwa Chang Yuan tidak berusaha menakutinya, beberapa hal sangat kejam, tetapi pada akhirnya harus dihadapi. Jika dia tidak cukup kuat, bahkan jika dia berhasil membangunkan Yao Yao, hal serupa pada akhirnya akan terjadi lagi di masa depan. Karena Yao Yao tidak biasa, saya mengerti, Master Chang Yuan. Zhou Yuan samar-samar mengangguk. Perjalananmu ke surga Hun Yuan juga merupakan kesempatan besar bagimu. Itu adalah tanah terkuat dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia Hun Yuan. Ada banyak orang jenius di sana seperti awan di langit, dan bahkan Saint pun tidak dapat mengungkap semua misterinya. Dengan demikian, saat kamu mencoba menemukan 2 item terkait naga leluhur, jangan lupa bahwa lebih penting lagi bagimu untuk melakukan semua yang kamu bisa untuk membuat dirimu lebih kuat. Hanya ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu dapat memegang hal-hal tertentu di masa depan. Jika tidak, ekspresi Chang Yuan berubah serius. Saya lebih suka kamu menjadi orang biasa dan tidak lagi ikut campur dalam urusan ini. Saya akan menemukan cara lain untuk membangunkan Yao Yao, tetapi kamu tidak dapat lagi muncul di hadapannya di masa depan. Hati Zhou Yuan bergetar. Tatapan tajam dan tegas segera muncul di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Chang Yuan. Dia perlahan berkata, "Guru Chang Yuan, Anda tahu bahwa saya tidak akan pernah menyerah." Chang Yuan balas menatap Zhou Yuan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, "Kalau begitu tunjukkan dengan tindakanmu." Zhou Yuan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi karena semuanya akan bergantung pada apa yang terjadi di masa depan. Sebuah bayangan melompat ke bahu Zhou Yuan, menampakkan dirinya sebagai Tuntun. Dari penampilan Tuntun, jelas menyadari kepergiannya dan ingin ikut. Namun, Chang Yuan memberi isyarat dengan tangannya, meraih Tuntun dari jarak jauh dan meletakkannya di buayan lengannya yang lain. "Kamu tidak akan mengikutinya kali ini." Dia mengangkat kepalanya dan menjelaskan kepada Zhou Yuan, "Tuntun juga bukan makhluk biasa. Saya berencana untuk mengirimkannya ke tempat yang lebih cocok yang akan lebih bermanfaat baginya." Tuntun membuat suara-suara cemas. Zhou Yuan dengan lembut menghela nafas ke dalam. Dia tidak bisa meramalkan bahaya apa yang menunggunya di surga Hun Yuan dan membawa Tuntun bersamanya mungkin bukan hal yang baik. Dia melirik Tuntun dengan enggan saat dia merasakan gelombang frustrasi. Yao Yao dan Tuntun telah berada di sisinya selama bertahun-tahun, tapi sekarang dia pergi ke surga Hun Yuan yang asing sendirian. "Tuntun, mari kita berpisah sementara di sini. Saat kita bertemu lagi, aku pasti akan meninggalkanmu jauh di belakang." Zhou Yuan menyeringai pada Tuntun.
Tuntun segera menunjukkan ekspresi menghina tetapi segera menjadi agak tertunduk. Ekornya tergantung tak bernyawa di belakangnya. Itu juga mengerti bahwa tidak ada yang bisa dilakukannya. Itu membuat suara merintih pada Zhou Yuan, matanya dipenuhi dengan keengganan. Kesedihan muncul di dalam hati Zhou Yuan, tetapi dia akhirnya memaksa dirinya untuk berbalik dan berjalan ke arah air cahaya raksasa. "Saya siap, Guru Chang Yuan." Chang Yuan dengan samar mengangguk dan berkata, "Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengunci wilayah Tian Yuan. Setelah mendapatkan item naga leluhur, hancurkan segel yang telah kuberikan padamu dan aku akan segera menghubungimu." Dia melambaikan lengan bajunya saat suaranya memudar. Sinar cahaya raksasa meledak dari arah air saat Genesis Ki yang tak terbatas menyembur, dengan keras mengguncang ruang di sekitarnya. Namun, saat Chang Yuan hendak mengaktifkan arah air teleportasi, domain tersebut tiba-tiba mulai bergetar saat Genesis Ki di daratan menunjukkan tanda-tanda ingin melarikan diri. Zhou Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan waspada, retakan raksasa tiba-tiba muncul di langit, dan petir destruktif yang tak ada habisnya muncul. Petir itu berwarna putih, mata Zhou Yuan menyusut dengan keras saat melihat petir putih. Itu bukan pemkamugan asing baginya. Itu adalah ras suci, mereka datang seperti yang diharapkan. Ruang terbuka saat kilat putih tak berujung mengalir ke dalam seperti air terjun. Kekuatan yang menghancurkan mengiringi gemuruh guntur. Ekspresi Zhou Yuan menjadi sangat suram saat melihat petir putih yang dengan keras membengkokkan ruang di sekitarnya. Dia tidak mengira ras suci akan datang tepat saat dia akan pergi. "Hah? Sekelompok anjing?" Chang Yuan dengan dingin mendengus saat dia mengangkat kepalanya dan menatap ruang yang robek. Petir menyambar yang tak terhitung banyaknya menghujani dari celah spasial, meluncur menuju arah air raksasa teleportasi dalam upaya untuk menghancurkannya. Ruang runtuh dimanapun petir putih lewat, Chang Yuan menginjak kakinya saat Saint Genesis Ki yang tak terbatas bangkit dari atas kepalanya, itu berubah menjadi awan besar yang melindungi arah air. Petir putih yang tak terhitung jumlahnya membombardir awan Genesis Ki, menyebabkan gelombang kejut yang menghancurkan menyebar. Untungnya, tidak satu pun dari mereka mampu menembus awan. Kulit kepala Zhou Yuan menjadi agak mati rasa karena benturan energi yang mengerikan di atasnya. Bahkan sedikit saja dari kekuatan destruktif itu akan mampu melenyapkannya dari muka bumi. Chang Yuan mulai mengaktifkan arah teleportasi sambil terus memblokir petir putih yang jatuh. Ini bukan pertempuran yang bisa diikuti Zhou Yuan, dan Chang Yuan tentu akan dapat melarikan diri tanpa cedera begitu dia mengirim muridnya pergi. Dua sosok bercahaya perlahan terkondensasi dari petir putih tak berujung di dekat celah spasial, memperlihatkan diri mereka sebagai dua sosok berjubah putih. Pada penampilan mereka, bahkan seluruh wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ini karena domain tersebut tidak mampu menopang bobot ketiga powerhouse ini. Zhou Yuan menatap kedua sosok itu, petir putih menyilaukan berputar-putar di sekitar tubuh mereka, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk di matanya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat wajah mereka. "Chang Yuan, serahkan dia." Suara acuh tak acuh menggelegar dari dua sosok yang mengeluarkan aura menakutkan. Chang Yuan mengangkat matanya dan mengejek, "Dalam mimpimu." Kedua ahli ras suci puncak tidak membuang waktu lagi. Cahaya berkumpul di antara alis mereka saat sebuah mata perlahan terbuka. Detik berikutnya, dua berkas cahaya ditembakkan. Sinar cahaya meninggalkan jejak kematian di belakang mereka, seolah-olah mereka akan menghancurkan semua kehidupan. Bahkan Genesis Ki di sekitarnya mulai layu dan memudar. Cahaya suci penghancuran, dua berkas cahaya menembus udara. Mata Chang Yuan sedikit menyipit, dia dengan cepat menutup matanya saat area di belakangnya tiba-tiba menjadi gelap. Gemuruh keras terdengar dari kegelapan. Sepersekian detik kemudian, batu gerindra berbintik-bintik raksasa tak berujung muncul, berputar, itu berdenyut dengan kekuatan tak berujung. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat melihat batu gerindra berbintik-bintik raksasa itu. Apakah itu kekacauan Primal Divine Granite Stone? Gerindra belang-belang raksasa ini terlalu familiar baginya. Dia telah melihatnya setiap kali dia berlatih metode visualisasi batu gerindra kekacauan Primal Divine. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa batu gerindra kekacauan Primal Divine yang divisualisasikan dapat diwujudkan ke dunia dan digunakan untuk pertempuran. Ini jelas sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai penguasaan yang sangat mendalam dari metode visualisasi batu gerindra kekacauan Primal Divine. Dua sinar pemusnahan mendarat di batu gerindra raksasa berbintik-bintik, tetapi mereka hanya mampu membuatnya goyah sesaat sebelum hancur menjadi kehampaan. Gerindra raksasa itu tidak berhenti, terus menghantam udara.
itu muncul di depan dua ahli ras suci puncak dan turun ke atas mereka. Genesis Ki di sekitar dua pakar ras suci puncak beriak dengan keras. Mereka jelas tidak berani tinggal, dan mereka buru-buru mengedarkan kekuatan penuh mereka. Petir putih tak berujung menyapu dan dengan cepat meledakkan batu gerindra raksasa. Kedua belah pihak mengalami kebuntuan sementara. Di tengah kebuntuan, Chang Yuan mengalihkan sebagian perhatiannya kembali ke arah air teleportasi. Gelombang mengamuk mulai menyebar, perlahan-lahan merobek jalinan ruang. Bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan menutupi tubuh Zhou Yuan sedikit demi sedikit. Namun, pada saat inilah, area di atas lembah gunung tiba-tiba terkoyak. Sosok bercahaya ditembakkan ke bawah seperti sambaran petir, melaju menuju rumah yang berisi peti mati kristal dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Itu adalah ahli puncak ras suci ketiga. Dia jelas telah menyembunyikan dirinya sebelumnya untuk menunggu kesempatan mencuri peti mati kristal sementara Chang Yuan sibuk dengan dua ahli puncak lainnya. Kamu berani? Chang Yuan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Kemarahan melintas di matanya saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Jutaan dan jutaan Genesis rune tiba-tiba meletus dari rumah yang tampaknya biasa. Rune menyatu bersama, berubah menjadi tangan Genesis rune seperti kristal raksasa yang ditepuk ke arah ahli puncak ketiga dari ras suci. Pakar puncak ketiga dikirim terbang, namun, dia menyerbu ke depan lagi sedetik kemudian, menghantam tangan raksasa Genesis rune. Ruang di sekitar mereka retak. Setelah beberapa tabrakan berulang, tangan Genesis rune mulai berantakan. Ekspresi Chang Yuan menjadi semakin serius. Dia harus membagi perhatiannya menjadi tiga cara dan bahkan harus menghadapi tiga ahli puncak ras suci. Bahkan seseorang seperti dia mulai merasakan kewalahan. Untungnya, arai transportasi akhirnya siap. Titik-titik cahaya yang gemilang telah berubah menjadi sinar terkonsentrasi yang menutupi seluruh tubuh Zhou Yuan. Zhou Yuan, bersiaplah untuk pergi, teriakannya terdengar di telinga Zhou Yuan. Detik berikutnya, segel tangannya berubah, menyebabkan ruang di dalam area teleportasi hancur. Fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, membentuk pusaran spasial. Pergi, Zhou Yuan melesat maju tanpa ragu, terjun langsung ke pusaran spasial. Tapi seketika seluruh sosok Zhou Yuan telah tenggelam ke dalam pusaran spasial. Awan di atas tiba-tiba meledak saat sambaran kecil petir putih jatuh dari langit dan menghantam pusaran spasial. Gelombang spasial yang tidak menentu meledak di pusaran spasial. Itu hanya berhasil bertahan beberapa napas lagi sebelum menghilang dengan cepat. Ekspresi Chang Yuan tanpa sadar berubah. Meskipun sambaran petir putih tidak berarti bagi keberadaan seperti dirinya, petir itu memiliki kekuatan yang cukup untuk mengganggu jalur spasial. Ini sangat buruk bagi Zhou Yuan. Namun, Chang Yuan tidak berdaya untuk melakukan apapun pada saat ini. Lagi pula, dia masih harus berurusan dengan tiga ahli puncak dari ras suci. Untungnya, arai teleportasi telah diaktifkan, dan kekuatan arai tersebut seharusnya berfungsi sebagai perlindungan bagi Zhou Yuan. Zhou Yuan, aku berharap yang terbaik untukmu. Chang Xuan tersenyum pahit. Detik berikutnya, peti mati kristal sudah muncul di sampingnya. Dia menyimpannya dengan lambaian lengan bajunya sebelum mengalihkan pekamugan dinginnya ke arah tiga ahli puncak dari ras suci. Area di belakangnya mulai berputar, membentuk pusaran yang menelan sosoknya dalam sekali teguk. Tiga ahli puncak ras suci segera merobek ruang terbuka dan berlari masuk, menghilang dari domain. Mereka jelas mengejar Chang Yuan. Zhou Yuan, yang melarikan diri sebelumnya, jauh di bawah perhatian mereka. Dia hanyalah semut panggung dueling ilahi. Setelah kepergian mereka, domain unik perlahan-lahan terdiam lagi. Hanya pohon-pohon raksasa dengan buah-buahan yang memberi cahaya diam-diam menjulang di atas tanah, seolah-olah mereka akan terus melakukannya sampai akhir zaman. Di dalam lorong spasial, seluruh tubuh Zhou Yuan terbungkus dalam cahaya pekat. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melirik ke arah sambaran petir putih yang menderu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Karena petir putih, jalur spasial yang semula stabil mulai beriak. Untungnya, skenario yang paling mengkhawatirkan tidak muncul. Petir putih meledak, melepaskan gelombang kejut dahsyat yang mendistorsi bagian dalam ruang angkasa. Beberapa energi menabrak tubuh Zhou Yuan, tetapi dengan dentang keras, selubung cahaya yang mengelilinginya menghentikan energi tersebut. Setiap benturan membuat tubuhnya bergetar hebat, luka mulai terbuka di tubuhnya, menyebabkan Zhou Yuan menggertakkan giginya dengan erat. Dia tahu bahwa jika dia gagal bertahan dan tersapu oleh ruang yang terdistorsi, mustahil untuk melarikan diri mengingat kultivasinya saat ini. Waktu perlahan mengalir di bagian spasial, Zhou Yuan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu.
tetapi seluruh tubuhnya sudah penuh dengan luka berdarah meskipun ada perlindungan dari arai teleportasi. Cahaya pelindung yang kuat juga menjadi jauh lebih redup. Energi kehidupan tak berujung mengalir keluar dari tubuh Zhou Yuan untuk memperbaiki lukanya. Namun, ada sedikit kekhawatiran di mata Zhou Yuan. Meskipun masih ada energi kehidupan dari tanda kayu hijau Tai di tubuhnya, dia tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Setelah energi kehidupan tanda kayu hijau Tai habis, dia tidak punya pilihan selain bertahan dengan tubuhnya. Selain itu, ruang yang terdistorsi di dalam lorong itu semakin keras seiring berjalannya waktu. Apakah lorong spasial masih belum mencapai ujungnya? Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, tetapi jalan keluar belum muncul, menyebabkan hatinya tenggelam. Saat Zhou Yuan khawatir, suara keras tiba-tiba terdengar dari belakang. Tatapannya menyapu ke belakang, hanya untuk ekspresinya berubah secara drastis. Semburan raksasa ruang terdistorsi telah muncul dan dengan cepat mendekatinya. Kulit kepala Zhou Yuan menjadi mati rasa saat dia memeras setiap bagian terakhir dari Genesis Ki di tubuhnya dan dengan cepat melesat melewati lorong spasial. Semburan ruang yang terdistorsi meraung seperti naga yang marah, dengan cepat menutup celah di antara mereka. Ekspresi Zhou Yuan semakin jelek saat dia merasakan gelombang menakutkan berdenyut di belakangnya. Namun, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia akhirnya melihat cahaya yang menyilaukan muncul di lorong spasial yang tampaknya tak berujung. Aku akhirnya di pintu keluar. Zhou Yuan sangat gembira saat dia dengan cepat melesat ke depan. Semakin dekat dia ke pintu spasial, semakin dekat semburan ruang yang terdistorsi tumbuh. Dia sudah bisa mendengar ratapan energi mengamuk yang terkandung di dalamnya. Berbagai pemikiran dengan cepat melintas di kepala Zhou Yuan. Pada tingkat ini, dia akan tercabik-cabik sebelum dia bisa mencapai pintu spasial. Tidak bagus, aku masih belum cukup cepat. Mata Zhou Yuan dengan cepat berkedip dalam pikirannya sebelum pekamugan tegas muncul di matanya. Dia melambat sedikit saat dia mengedarkan Genesis Ki-nya, berubah menjadi semburan. Genesis Ki-nya menyapu dan menabrak ruang terdistorsi yang mendekat. Darah menyembur dengan liar dari mulut Zhou Yuan pada saat tumbukan. Kekuatan menakutkan menyapu ke arahnya, langsung merobek pakaiannya, bahkan tas spasialnya tercabik-cabik, dan luka menyeramkan muncul di tubuhnya. Tetapi dengan meminjam kekuatan dari kekuatan yang menakutkan, tubuh Zhou Yuan dikirim terbang mundur dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada akhirnya, dia meluncur melalui pintu spasial sepersekian detik sebelum aliran semburan ruang yang terdistorsi dapat menelannya. Tubuh Zhou Yuan bergetar hebat saat dia menembak melalui pintu spasial. Tetapi sebelum dia bisa melihat sekelilingnya, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia jatuh dari langit. Angin menerpa wajahnya saat hati Zhou Yuan menjadi dingin. Pada kecepatan ini dan dalam kondisinya saat ini, dia akan terbunuh atau lumpuh karena jatuh. Namun, dia tidak lagi memiliki apapun yang tersisa dalam dirinya pada saat ini dan hanya bisa menyerahkan nasibnya ke langit. Sosoknya melesat melewati cakrawala. Sesaat sebelum dia jatuh ke tanah, Zhou Yuan sepertinya menabrak sesuatu, dan samar-samar dia mendengar jeritan yang menyedihkan. Sesuatu sepertinya telah dihancurkan menjadi bubur. Namun, Zhou Yuan tidak peduli tentang hal lain saat ini. Meskipun kejatuhannya sedikit tertahan, dampaknya masih mengguncang perutnya dengan keras dan membuatnya memuntahkan darah dengan liar. Pada akhirnya, kelopak matanya perlahan mulai menutup. Sesaat sebelum kegelapan membawanya, Zhou Yuan sepertinya mendengar jeritan yang agak panik. Mungkinkah dia jatuh ke kematiannya? Tawa pahit bergema di hati sebelum ketenangan akhirnya berubah menjadi dirinya sendiri. Zhou Yuan merasakan sakit kepala saat dia membuka matanya lagi. Yang menyambutnya adalah atap tenda putih. Dia linglung selama beberapa napas sebelum rasa sakit yang luar biasa membebani tubuhnya. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya tercabik-cabik. Dia tidak bisa membantu tetapi terkesiap beberapa kali, dia berkerut kesakitan. Tapi rasa sakit itu membuatnya menghela napas lega. Sepertinya dia cukup beruntung tidak jatuh langsung ke kematiannya. Saat dia menahan rasa sakit, Zhou Yuan mengamati area itu dengan tatapannya. Di mana ini seharusnya di surga Hun Yuan kan? Sementara pikiran seperti itu berputar-putar di kepalanya, pintu masuk tenda tiba-tiba terangkat. Zhou Yuan melihat sosok kecil masuk saat sepasang mata besar menatap Zhou Yuan dengan bingung, yang sekarang sudah bangun. Zhou Yuan berpaling dan menemukan apa yang tampak seperti seorang gadis muda berusia 10 tahun. Gadis kecil itu sangat cantik seperti boneka porselen dan memiliki sepasang mata yang besar dan cerah. Dia tertegun sesaat sebelum kebahagiaan muncul di wajahnya. Dia berlari dengan denting bel merah ada di pergelangan tangannya.
Gadis muda itu berkata dengan gembira, "Kakak, kamu sudah bangun." Zhou Yuan berkedip. Saat dia hendak berbicara, dia menemukan gadis kecil itu dengan senang hati berbalik dan berlari keluar dari tenda. Beberapa kata bergema, "Saya akan memberitahu kakakku." Zhou Yuan hanya bisa tersenyum pahit melihat gadis kecil yang energi itu. Namun, dari sikapnya, sepertinya dia tidak cukup beruntung untuk jatuh ke sarang serigala kan. Zhou Yuan dalam hati menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan akal sehatnya ke bagian dalam tubuhnya. Terlepas dari di mana dia berada, yang paling penting adalah mendapatkan kembali kekuatannya terlebih dahulu. Senyum pahit di wajahnya semakin pahit saat dia mengamati tubuhnya. Jika bukan karena tubuh suci mitik yang dia kembangkan, kemungkinan besar dia akan tercabik-cabik di ruang spasial. Meskipun entah bagaimana dia berhasil bertahan, tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Lebih penting lagi, semua energi vital di tanda kayu hijau Tai telah habis sepenuhnya, sehingga mustahil baginya untuk memperbaiki tubuhnya. Selain tubuhnya, semua genesis ki di dueling ilahinya telah habis sepenuhnya. Itu adalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk mata. Orang biasa manapun kemungkinan besar akan mampu membunuhnya dalam keadaan ini. Ini menimbulkan perasaan tidak nyaman yang kuat. Sepertinya prioritas utamaku adalah pulih dengan cepat dari cederaku dan mendapatkan kembali kekuatanku. Sayangnya, tas spasial Zhou Yuan telah dihancurkan di lorong spasial. Meskipun dia berhasil mengambil beberapa artikel penting, obat-obatan dan barang yang dapat menyembuhkan tubuhnya tidak ada di antara mereka. Saat Zhou Yuan sedang memeriksa tubuhnya, langkah kaki terdengar di luar tenda. Gadis kecil itu segera masuk, diikuti oleh seorang wanita muda. Wanita muda itu mengenakan rok kuning pucat panjang, dan rambutnya yang panjang mencapai pinggangnya. Dia memiliki sosok yang sangat baik dan wajah berbentuk telur angsa yang sangat cantik. Fitur wajahnya agak mirip dengan gadis kecil itu, dan kemungkinan besar mereka adalah saudara perempuan. Saat dia muncul, matanya yang cerah dan jernih langsung melihat ke arah Zhou Yuan. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan dan kehati-hatian. Tatapan Zhou Yuan berhenti sejenak di tubuhnya sebelum menarik diri. Wanita muda di hadapannya memang sangat cantik. Tetapi setelah tinggal bersama Yao Yao selama bertahun-tahun, standar kecantikannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Daripada penampilannya, Zhou Yuan lebih fokus pada gelombang genesis ki yang samar di sekitar tubuhnya. Mereka pasti milik tahap dueling ilahi dan bahkan mungkin dari tingkat menengah. Pengamatan ini agak membuatnya takjub. Surga Hun Yuan benar-benar tanah yang diberkati. Jika seseorang seperti dia ditempatkan di surga Changsuan, dia akan menjadi chosen kelas atas bahkan di antara 6 sekte utama. Namun, kecantikan dan aura wanita muda itu juga memberitahu Zhou Yuan bahwa dia bukan orang biasa dan kemungkinan berstatus tinggi. Pemkamugan mata tenang Zhou Yuan sedikit mengejutkan wanita muda itu. Kecantikannya yang luar biasa kemungkinan menarik banyak pria muda yang tidak sopan, dan reaksi Zhou Yuan agak jarang. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia tiba di tempat tidur dan bertanya, "Kamu sudah bangun?" Suaranya jelas dan menyenangkan di telinga. Zhou Yuan mengangguk, berjuang untuk duduk sambil berkata dengan malu, "Bolehkah saya menanyakan tentang keadaan saat ini?" "Kakak, kamu tiba-tiba jatuh dari langit 3 hari yang lalu dan menghancurkan seseorang sampai mati," kicau gadis kecil itu. Zhou Yuan sedikit terkejut. Pendaratannya telah menghancurkan seseorang sampai mati, tidak heran rasanya ada sesuatu yang meredam kejatuhannya. Wanita muda dengan wajah berbentuk telur angsa itu mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk dahi gadis kecil itu, menghentikannya berbicara lebih jauh. Dia kemudian kembali ke Zhou Yuan dan berkata, "Saya dipanggil Yi Qiusui, dan ini adalah adik perempuan saya, Yi Donger, kami dari klan Yi." Saat dia berbicara, matanya mengamati Zhou Yuan dengan cermat. Namun, ekspresi Zhou Yuan tetap agak hilang saat dia berkata, "Saya dipanggil Zhou Yuan." Tatapan Yi Qiusui membuatnya bingung. Apa-apaan klan Yi ini? Melihat ekspresinya yang hilang membuat wajah Yi Qiusui sedikit rileks. Namun, kehati-hatian di matanya tidak surut saat dia berkata, "Kamu dari salah satu surga lainnya." Zhou Yuan mengangguk, tidak menyembunyikan apapun. "Ada beberapa masalah selama teleportasi yang menyebabkan kesulitanku." Dia bertanya dengan agak cemas, "Ini seharusnya di surga Hun Yuan kan?" Yi Qiusui tersenyum tipis dan menjawab, "Ini memang surga Hun Yuan." Dia tidak terkejut bahwa Zhou Yuan berasal dari surga lain karena tidak jarang menghadapi situasi serupa. Lebih tepatnya, wilayah Tian Yuan di surga Hun Yuan, dan kami saat ini berada di provinsi Xiaoshuan. Kelegaan melanda Zhou Yuan. Sepertinya teleportasi telah berhasil.
dia tidak hanya mencapai surga Hunyuan tetapi bahkan tiba di wilayah Tianyuan. Kalian adalah orang-orang yang menyelamatkanku, Zhou Yuan melihat ke arah para suster. Yi Donger berkata sambil tersenyum, salah, kakak, kamulah yang menyelamatkanku. Zhou Yuan benar-benar bingung. Senyum muncul di wajah Yi Qiusui saat dia menjelaskan, aku seharusnya berterima kasih padamu. 3 hari yang lalu, Donger menemui orang rendahan saat bermain, dan dia mencoba menculiknya. Saat itulah kamu jatuh dari langit dan menghancurkan kehidupan rendah itu sampai mati. Namun, kamu juga terluka parah, dan Donger yang membawamu kembali ke kamp. Sudut mulut Zhou Yuan berkedut saat dia merenung untuk kehidupan rendahan yang telah dia hancurkan. Terima kasih, Zhou Yuan tersenyum pada Yi Donger. Jika dia tidak membawanya kembali ke kemah mereka, dia mungkin sudah dimakan oleh binatang iblis dalam keadaan tidak sadar dan terluka parah. Yi Donger agak malu saat dia dengan lembut berkata, kakak Zhou Yuan, kamu bisa santai dan memulihkan diri di sini. Orang bisa mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Zhou Yuan. Lagi pula, dia pasti akan diculik jika bukan karena dia. Siapa yang tahu bagaimana bajingan itu akan mengancam saudara perempuannya jika itu terjadi. Dia berhenti sejenak saat dia dengan erat mengepalkan tangan kecilnya. Selain itu, pria yang kamu hancurkan sampai mati layak mendapatkannya. Kakak perempuanku pasti akan melindungimu, bukankah begitu, kakak perempuan? Dia menoleh dan melihat ke arah Yi Qiusui dengan penuh harap. Yi Qiusui tersenyum sambil mengusap kepala kecil Donger. Dia kemudian memberi Zhou Yuan anggukan kecil, namun, Zhou Yuan bisa merasakan jejak kekhawatiran jauh di matanya. Jantungnya berdetak kencang. Mengapa terdengar ada yang salah? Mungkinkah orang yang dia hancurkan sampai mati itu semacam tokoh penting? Sementara pikiran seperti itu berputar-putar di kepalanya, dia mendengar gangguan di luar tenda sebelum suara keras terdengar. Yi Qiusui, serahkan penjahat yang membunuh Tuan Muda Qiu, atau klan Qiu tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kelopak mata Zhou Yuan bergetar samar. Apakah masalah datang begitu cepat? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a